back. Atau mungkin kalau yang baru pertama kali join salah satu episodenya di Pejuang Pendidikan, dan welcome for the first time. Sambil kita lihat teman-teman yang pada lagi mau join masuk, aku perkenalkan diri dulu. Kenalkan, aku Leon. Mungkin kalau yang udah sering ikut episode-episode sebelumnya mungkin penasaran, biasanya bukannya Kak Zaki ya yang jadi moderator. Dan kali ini ditemenin sama aku, jangan kecewa ya. Buat hari ini sih kita bahasannya bakal tentang wawancara, konteksnya mungkin. Insya Allah pada daftar sudah pada tahu lah ya, kita bakal ngomongin wawancara. Kalau ada yang ngikutin episode yang terakhir, kita tuh ngebahas tentang beasiswa buat persiapan yang mau beasiswa ke luar negeri atau semacamnya. Di situ sebenarnya juga ada wawancara buat beasiswa. Tapi buat yang kali ini kita wawancaranya lebih ke konteks yang kerja sih. Mungkin nanti bakal lebih jago ngejelasinnya dari narasumber kita. Tapi kalau misalnya nanti ada yang mau penasaran gitu, emangnya bedanya wawancara beasiswa sama wawancara kerja tuh apa sih? Siapa tahu ada yang penasaran, nanti boleh ditanyain aja. Tuh. Nah, coba dong aku mau nanya, siapa tahu dari teman-teman yang udah hadir di chat sekarang, udah berapa ini? Di sini ada yang udah pernah ini enggak, misalkan udah pernah harus menghadapi wawancara kerja maybe, atau maybe ada yang udah wawancara beasiswa juga? Siapa tahu ada yang sudah nih ada Kak Zaki. Aku Kak, kelas mantap. Wawancaranya Kak Zaki wawancara apa nih? Wawancara beasiswa, kerja, dua-duanya? Kalau wawancara lamaran nikah tidak terhitung ya? Nih, Kak Danis juga udah pernah nih. Kalau Kak Zaki wawancara kerja, Kak Danis wawancara apa nih? Semoga lulus ya Kak Zaki. Organisasi atau kepanitiaan, mantap. Oh betul juga. Apalagi kalau di kampus kan banyak organisasi yang sekarang pakai wawancara-wawancara juga ya. Dulu kayaknya cuma ada satu organisasi yang mewajibkan wawancara, jadi di himpunan. Gitu. Memang eventnya internasional sih waktu itu, jadi memang perlu ada wawancara sedikit. Oke deh, kalau gitu karena sudah lumayan lama, oh ini ada juga nih, macam-macam. Ada Kak Hasna, organisasi sama kerja, oke ya Kak Hasna udah lumayan nih, udah kemana-mana. Kak Arif, magang. Oh sekarang magang juga pakai wawancara ya? Magangnya level tinggi kayaknya. Oke, boleh deh. Oke deh, sip kalau gitu. Nanti kita lanjutin curhatnya sama narasumber kita ya, soalnya kayak, Kak Arif, Pertamina loh. Alhamdulillah, amin semoga tembus. Oke deh, sip. Gas, amin. Terima kasih Kak Zaki juga doanya. Oke deh, nanti kita lanjutin lagi diskusi dan ngobrolnya sama narasumbernya. For now, kita officially buka dulu episode kali ini untuk interview. Sebelum kita mulai acaranya, aku mau reminder aja, nanti kita di pertengahan acara bakal ada foto rame-rame, itu bakal kita pakai buat mencocokkan yang daftar dan yang hadir supaya kita bisa membagikan sertifikatnya dengan baik dan benar. So stay tuned for that. Nanti yang mau touch up dulu silahkan, yang mau masang avatar dulu silahkan. Terus setelah ini kita bakal ada sambutan dulu dari dosen kita tercinta. Setelah itu baru kita akan kenalan dengan narasumber kita yang sudah siap nih, yang backgroundnya biru sendiri menyala. Oke deh, kalau gitu boleh minta tolong ke tag team. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang para mahasiswa di webinar series kolaborasi Proven Academy dan Pejuang Pendidikan dengan title Life Skills Beyond College. Program ini hadir sebagai ruang belajar bersama, tempat untuk mahasiswa mempersiapkan diri menghadapi dunia profesional melalui pemahaman praktis dari para praktisi. Dalam beberapa bulan ke depan, Anda akan mengeksplorasi berbagai keterampilan yang relevan untuk kehidupan setelah di kampus. Harapannya, apapun pilihan yang akan Anda ambil nantinya, kalian dapat mengambil pemahaman yang benar-benar bisa diterapkan, mulai dari membangun
personal branding, untuk mencari pekerjaan, membuat pekerjaan, meningkatkan kemampuan komunikasi dan presentasi, mempersiapkan pengajuan beasiswa, hingga memahami pengetahuan finansial. Kami berharap program ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menjadi wadah tumbuhnya komunitas belajar yang aktif, saling mendukung, dan terus berkembang bahkan setelah series ini berakhir. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 14, oke. 13 sih ya? Recording stopped. Oke. In the meantime, teman-teman yang belum pada join atau yang tahu teman-temannya harusnya udah join tapi belum, bisa tolong dibangunin kayak lagi tidur aja. Silahkan dijemput untuk join. Nah, kalau tadi tuh aku lihat-lihat di chat ya, habis dari Kak Arif curhat dia tuh udah ke ini nih, wawancara magang di Pertamina. Kayaknya belum ada yang lanjut curhat lagi nih. Boleh dong, siapa tahu ada yang mau lanjut curhat dulu? Sambil kita persiapkan sambutan khususnya dari speaker kita. Kayaknya kalau dulu tuh aku magang tuh nggak ada wawancara ya. Lebih ke mungkin ke berkas sama proposal. Kayak proposal magangnya tuh mau ngapain. Nah. Hmm. Apa nih kata Kak Zaki? Kalau magang aku kebetulan nggak ada juga Kak wawancaranya. Saya belum pernah wawancara magang atau kerja sih Kak, cuman di sekitar internal kuliah aja. Kalau di sekitar internal kuliah tuh sekarang biasanya untuk tadi tuh Kak Danis tuh organisasi ya? Bukan, Kak Hasna yang organisasi. Oh, Kak Danis juga organisasi dan kepanitiaan. Gitu. Kalau organisasinya apa nih Kak Danis sekarang? Recording in progress. Ini kalau Kak Fatir, magang kadang ada wawancara juga sih, tergantung tempatnya. Ya makin sini makin tinggi ya, apa bisa dibilang standarnya buat magang atau buat semacamnya. Ini kalau misalkan ada yang mau open mic buat curhat bareng aku silakan ya di kontak. Ini ada juga Kak Albi. Iya waktu magang kuliah aku tuh nggak ada wawancara karena kenalan temen. Ya kalau itu beda ya kasusnya kalau udah kenal duluan sih ya. Alhamdulillah kalau udah kenal duluan. Oke. Tapi itu dulu kalau di aku sih magang tuh, oh ya, mungkin karena dulu aku magangnya juga apa namanya rame-rame sih. Jadi makanya waktu itu kita harus mengajukan proposal as a group gitu buat nanti di kita magangnya tuh mau ngapain. Tapi kalau di sini berarti belum ada yang mencoba wawancara for actual job ya. Berarti nanti mungkin ini materi dari narasumber kita mostly new information bisa jadi. Benih. Pak Arif bilang, biasanya teman-teman yang gak wawancara itu rekomendasi dari kampus sih Kak. Saya nyari sendiri. Oke. Alhamdulillah. Ini apa namanya? Antusiasme tinggi berarti. Cari sendiri. Kalau Kak Danis, kalau organisasi di perkuliahan ya kayak himpunan gitu ya. Kalau kepanitiaan itu kayak acara penyambutan mahasiswa baru. Oke ya kaderisasinya ya? Atau dia beda lagi dari kaderisasi? Oh guys, ini ada yang udah pernah wawancara kerja, Kak Aldi. Katanya, aku pernah wawancara kerja Kak. Cuman sekarang udah lupa lagi karena udah lama. Oke lah, ya nggak apa lah. Supaya sekarang refresher lah ya. Siapa tahu yang di sini ada yang saya sih tidak perlu wawancara kerja karena saya akan membuat lapangan pekerjaan. Nah tapi berarti kamu masih tetap harus tahu cara ngewawancara orang kayak gimana. Oke deh, sip, sip, sip. Oke, mari kita lihat sekarang ada berapa orang di sini ya. Data. Ada 16 orang. Enggak sih, 15 sih kalau termasuk aku. Oke. Udah siap? Oke. Kita lanjut ke a little
teaser dari speaker kita. I dare you. Let go. Terima kasih, itu sambutannya dari Pak, narasumber kita. Nah, jadi itu mungkin editannya agak unexpected ya, karena semi horror but also very catchy. Oke. Jadi sebelum aku oper ke speaker kita, aku kasih sedikit informasi ya guys. Untuk narasumber kita hari ini, beliau adalah konsultan transformasi manajemen dan organisasi, title-nya keren banget gak sih? Dan sudah sering jadi speaker dan trainer, ya kalau nggak sering kita nggak ngajak ke sini ya. Dan saking hobinya berbagi ilmu gitu ya, tidak cukup jadi speaker dan tidak cukup membangun perusahaan sendiri. Sampai beliau juga harus menulis buku, bukunya banyak sih. Tapi mungkin yang menarik salah satu buku dia itu literally judulnya adalah Mendapatkan Karir Idaman Dalam Sepekan. Keren nggak tuh? Kayaknya saya perlu itu sih kayak 3 tahun yang lalu. Oke, tanpa memperpanjang lagi, saya serahkan stage-nya ke Pak Awan. Silakan. Tadi udah sempet ngobrol juga terkait udah pernah wawancara atau belum, ya, dan cukup banyak juga yang sudah pernah, tapi urusannya berbeda, dan ada juga yang sudah pernah tapi lupa lagi gitu lah ya, kira-kira seperti itu. Oke, nggak masalah yang udah pernah atau belum, karena kita katanya harus move on ya, mau lupa nggak apa-apa gitu ya, tapi jangan sampai terus jadi patokan terus. Oke. Nah, oke, kita langsung aja nih untuk urusan yang udah pernah atau belum. Nah, kita coba lihat nih, siapa yang udah pernah kirim banyak lamaran nih, tapi belum pernah dihubungin untuk interview. Jadi udah ngelamar nih, apalagi zaman sekarang tinggal klik gitu ya, CV-nya udah disiapin, tinggal klik, klik, tahu-tahu udah mungkin sampai puluhan ke beberapa perusahaan. Tapi kok krik juga ya, tinggal klik tapi krik gitu, artinya kok nggak ada yang nelpon, nggak ada yang WA untuk ngajak interview atau psikotes. Boleh dong, boleh di-chat dulu nih, chat angka 1 aja dulu deh, kalau yang udah pernah kirim banyak lamaran tapi belum ada ajakan untuk interview atau psikotes, belum ada undangan, belum ada WA atau telepon. Boleh dong ketik 1, coba kita pengen lihat nih. Yang merasa pernah di PHP ini setelah benar. menyebar bunga ke 50 perusahaan. Nah, Kok nggak ada yang membahas? oh Nih. ya, satu-satu. Oke. Jadi mungkin kayak di bursa kerja gitu ya, kita datang langsung ke bursa kerja job fair gitu, kita udah ngeprint taruh lamaran, katanya biasanya prosesnya berapa lama Mbak gitu kan, nanya ke yang perwakilan HR di sana. Oh iya, kita seminggu kok paling lama. Tapi kalau seminggu udah labas nggak ditapa-apain gitu ya. Jangan-jangan handphonenya saya yang error atau gimana nih gitu, nggak pede juga. Ternyata handphonenya baik-baik saja. Oke. Ini kira-kira teman-teman tuh sebetulnya sekarang posisinya udah lulus atau belum sih? Jadi artinya belum lulus mungkin cukup banyak, ada juga yang nggak ngetik 1 karena mungkin belum lulus gitu ya, masih mahasiswa. Ya udah, atau mungkin masih semester akhir, masih nyusun skripsi atau apapun itu, oke juga. Nah, hal yang
mendasar nih kalau suatu saat nanti lulus berarti kan, bentar lagi gitu ya, ada yang mungkin tahun ini, tahun depan. Ini sebenarnya tujuannya mau kemana nih? Mungkin banyak banget kan, banyak banget alternatif pilihan, tapi kalau kita coba bagi jadi 3 doang nih. Mau kerja, jadi bekerja untuk orang lain, atau mulai berbisnis sendiri, ya, wira swasta sendirilah, buka apa kek, atau mau lanjutin studi. Nah, kira-kira mau yang mana? Boleh, mau ditulis langsung boleh deh. Yang studi tulis studi, yang kerja di kolom chat ya. Yang kerja tulis kerja, yang bisnis tulis bisnis coba. Jangan-jangan semuanya nulis bisnis atau nulis studi, jadi kita kayaknya zoom-nya udahan gitu. Karena ya udah nggak perlu wawancara kali ya. Oh kalau studi lanjut perlu ya, studi lanjut perlu kayaknya. Kalau yang mau bisnis bukan cara wawancara, tapi gimana caranya supaya kalau kita mau ngorek karyawan seperti apa. Oke, kita bisnis campur studi. Oke, sekarang memang lagi musim ya campur-campur gini ya. Studi sambil magang atau kerja. Oke, ada yang kerja-kerja. Oke. Oke. Nah, yang menariknya sebetulnya memang ada 3 pilihan ini ya antara antara itu. Tapi kalau misalnya kita fokus ke yang kerja karena temanya urusan kerja kan. Kira-kira teman-teman udah ada gambaran belum sih kerjaan yang ideal yang kayak gimana? Jadi kalau kita lihat dalam 1 minggu, jangankan 1 minggu lah, 1 hari ini aja nih, dari mulai bangun tidur sampai sampai tadi detik terakhir sebelum join Zoom gitu ya. Kalau keluar rumah, itu ada banyak profesi yang kita temuin, iya kan? Kalau kita kilasnya ke misalnya seminggu ke belakang, kita keluar jalan-jalan, banyak banget profesinya. Ya, dari mulai kerja di bank, di gedung tertentu, di gedung itu juga macam-macam kan jabatannya. Yang di jalan juga macam-macam, ada yang lagi nawarin A, nawarin B, kalau kita ke mall lebih banyak lagi variasinya, gitu kan. Nah, tapi sebenarnya yang ideal kayak gimana sih? Apakah seringkali gini, ada yang nanyain, Pak, boro-boro yang ideal lah. Yang asal kerja aja udah setengah mati nih, gitu ya. Nggak dapat-dapat gitu, aduh boro-boro yang ideal udah, yang penting saya kerja dulu lah. Nggak pakai ideal-ideal ya boleh, boleh-boleh aja. Tapi paling enggak kita perlu dong nulis yang ideal dulu seperti apa ya. Jarang impian work life balance, oke. Jadi yang balance lah ya antara kehidupan, antara jalan-jalan sama kerja gitu ya. Tapi kira-kira yang apa, jadinya kerjanya yang apa nih gitu kan. Nah, saya sih coba gambarin dengan sederhana. Jadi kalau kita punya goal, misalnya nih 5 tahun lagi saya pengen buka apa ya, factory outlet misalnya, karena Bandung factory outlet misalnya contoh. Karena hobi saya tuh ngedesain, udah dari zaman kapan saya seneng tuh gambar-gambar baju, gambar apa gitu ya, diwarnain. Saya seneng nih. Jadi ada goalnya adalah punya factory outlet atau punya brand tertentu gitu ya yang oke. Kemudian hobinya itu. Nah, kalau gitu sekarang pekerjaan atau saya mesti ngelamar kemana? Nah, kalau udah ada yang ideal kan jadi gampang kan? Kalau memang goalnya itu pengen ke sana, hobinya itu, passionnya seneng gambar-gambar, ya udah kita bisa ngelamarnya mungkin ke perusahaan garment ya atau brand terkenal. Karena kita memang senangnya ngegambar atau ngedesain, kita mungkin bisa mulai dari situ. Kemudian kita coba explore apa yang kita miliki, kita bisa dipromosiin dan seterusnya sehingga kita bisa gonta-ganti posisi atau departemen. Yang tadinya di desainer mungkin jadi ke pengadaan lah, merchandise lah. Ya, kita nanti akhirnya kenal ke beberapa rekanan yang tempat biasa perusahaan tersebut mungkin harus membeli kain ataupun uh, ya segala macam aksesoris untuk baju mereka. Mungkin kalau kita punya kesempatan untuk jadi marketing boleh juga. Nah, dari situ jadi kita kenal nih banyak-banyak hal yang untuk mempersiapkan kita nanti 5 tahun lagi pengen punya brand sendiri atau pengen punya factory outlet misalnya seperti itu ya. Nah, ini mencegah untuk apa? Untuk yang tadi nih. Kita karena sekarang zamannya gampang lamar, ya udah ngelamar sana sini
yang penting lamar dulu lah, untung-untungan, siapa tahu diterima. Kan tinggal ngeklik, apa salahnya sih? Ya nggak ada yang salah, tapi sebenarnya justru ngerugiin diri kita. Kenapa? Karena pada saat kita asal ngeklik, kita merasa, aduh gila ya, aku udah ngelamar ke puluhan, nggak ada yang dipanggil, nggak ada yang ditelepon ya, aduh. Nah, kita jadi merasa underestimate gitu kan. Jadi silakan teman-teman coba ngelis yang ideal kerjanya seperti apa. Nah, kita coba deh yang ideal dulu gitu ya, yang prioritas. Kayak kita waktu mungkin pada saat mau kuliah kan kita bukan ngelamar ya, katakanlah kita daftarnya ke universitas dan ke fakultas yang kita senengin gitu ya. Nggak asal aja deh masuk fakultas ini, jurusan ini, enggak juga gitu. Kita milih. Bahkan kalau kita masuk ke perguruan negeri mesti milih kan, mana yang nomor satu, mana yang nomor dua gitu kan, nggak boleh asal universitas dan semua jurusan kita masukin ke sana gitu kan. Nah, jadi boleh tuh kita masukin yang ideal dulu, paling ideal sampai yang nggak ideal banget gitu ya. Kita prioritasin lamar-lamar ke yang 5 pertama itu gitu ya. Kurang lebih kayak gitulah. Ini membantu kita banget. Siapa tahu yang ideal memang sudah di tangan. Ya, kenapa kita malah milih yang nggak ideal gitu ya. Ya, habis itu tentunya buat surat lamaran yang mumpuni ya, CV-nya yang oke. Ini tentunya bukan waktu yang tepat untuk membahas itu ya. Tapi nanti teman-teman bisa searching dan seterusnya bagaimana surat lamaran yang bisa menarik perhatian HRD untuk memilih kita. Artinya untuk nelpon dan seterusnya. Karena kita tahu bahwa kalau di bursa kerja ya, kita punya pengalaman cukup sering kita ikut job fair, itu kalau 2 hari, kalau 3 hari lebih banyak lagi, 2 hari itu bisa 2 karung lebih yang dibawa ya, kalau yang harus pakai hard copy. Kalau yang ngetik atau posting ini wah banyak banget gitu. Kalau teman-teman lewat portal, job portal atau kirim email juga banyak banget tuh. Kita mungkin ngirim sekali gitu, tapi yang perusahaan yang terima itu wah inbox-nya banyak gitu, ratusan gitu, dan kita terselip satu di antara ratusan yang lamar. Nah, gimana HRD bisa milih kita? Ya tentunya kita harus jangan yang asal-asalan ya teman-teman. Saya yakin sekarang zamannya ChatGPT, Gemini dan seterusnya. Silahkan cari bagaimana CV-nya supaya menarik. Contoh-contohnya seperti apa bisa di searching ya. Tapi kita udah nggak ada eranya yang sedang-sedang aja, yang biasa-biasa aja lah. Yang penting kan saya pengalaman misalnya. Yang penting kan saya banyak nih list organisasi yang saya masukin di CV itu ya, ikut organisasi A, B, ikut unit kegiatan di universitas banyak. Yang penting kan itu kan gitu. Nah, itu coba mulai dilihat ya. Jadi kita mulai mempertimbangkan lagi nih lamaran yang ada. Ya, kenapa? Karena ya ini lamaran ini cermin diri kita. Kalau tulisan di lamaran aja udah kalimatnya banyak yang salah, typo kayak gitu-gitu, mungkin jadi poin kita berkurang atau kita menjadi prioritas kedua atau ketiga. Yang ini nanti dulu lah. Kita prioritas yang 20 ini dulu nih, yang kita panggil gitu kan. Baru kalau nggak mempan, ini nih prioritas keduanya. Kita mungkin ada di situ atau malah prioritas ketiga. Karena kurang menarik atau mungkin banyak tipe dan seterusnya. Ya, ini cermin diri kita itu ada pertama kali tampil di lamaran kita. Ya, ada banyak sekali. Nah, gimana persiapan setelah lamaran terkirim lewat email atau apapun gitu. Ya tentunya handphone tuh harus on, harus ya sebelumnya pastiin nomornya bener gitu ya. Digedein kayak atau digimanain. Nah, ini penting banget karena kita pernah menemui ada orang yang sebetulnya susah dihubungin ya, sampai resepsionis, "Pak, ini udah ditelepon 2 kali nih, gimana? Next aja kayak yang lain," gitu. Tapi karena kebenaran posisinya penting, saya bilang, "Ya udah nanti sore, terakhir ya, yang ketiga ya." Karena posisinya ini susah nih kita dapetinnya. Nanti sore telepon lagi deh, kalau nggak bisa ya udahlah next aja lah. Oh iya iya. Akhirnya singkat cerita diangkat. Nah pas kita wawancara dia bilang, iya Pak sorry aja, saya agak aduh kalau nerima telepon dari nomor yang nggak dikenal tuh curigaan gitu ya. Mungkin karena ya sorry aja, ada mungkin entah itu pinjol lah, entah itu lagi di Uber sambungan spesial gitu kan.
kejar-kejaran terus atau apapun gitu ya. Jadi kalau yang nomornya nggak disimpan tuh, waduh agak worry. Ya itu harus coba dihindarin yang kayak gitu-gitu ya, karena kan kita ngelamar nyantumin nomor handphone kita nih. Ya kita nggak tahu mereka akan memakai cara apa menghubungi kita. Bisa telepon langsung dari nomor kantor, bisa dari nomor handphone HRD, bisa WA dari nomor HRD atau dari WA nomor kantor. Dan kita nggak bisa ngatur itu. Yang bisa kita atur adalah kita mesti siap untuk menerima kontak dari telepon, WA ataupun dari perusahaan yang kita memang sudah kirim CV atau lamarannya ke sana. Ya, oke. Jadi saat diundang wawancara tentunya pastiin rapi gitu ya. Kita sikat gigi, bau mulutnya. Jadi kalau bisa sudah 10 menit sebelumnya udah dateng ke toilet dulu kek ya, cek giginya ada nggak tuh ijo-ijo nyelip di antara di antara senyum manis kita ya, ijo-ijonya yang kapan, yang tadi pagi sarapan atau yang 2 hari lalu lupa. Nah, gitu-gitu penting lah ya, apalagi kalau teman-teman memang di posisi yang memperhatikan penampilan, entah itu customer service misalnya yang memang berhubungan dengan itu ya. Tapi kalau misalnya yang enggak, gimana? Ya perlu juga sih. Ya saya desainer kok cuman ngadepnya ke laptop terus nih misalnya. Atau saya data entry nih. Ya tetap hal-hal yang basic seperti itu perlu lah ya. Pastiin juga keharuman dari entah itu mulut, pakaian dan seterusnya itu juga perlu ya. Jadi ini menjadi basic kita, menjadi modal kita dalam kita menarik perhatian HRD. Karena sebetulnya kalau kita wawancara dari proses mulai melamar ya, kirim lamaran sampai dengan nanti wawancara, itu tuh kayak kita suatu game gitu. Kita mesti ngumpulin poin ya. Surat lamaran CV-nya oke. Wah, kita udah dapat poin ya. Karena bisa dipanggil kan, ditelepon. Kemudian pas datang nggak telat ya. Kemudian kita pada saat di ruang tunggunya atau sebelum di ruang tunggu di toiletnya apa kita udah maksimal nih penampilannya udah oke, ya itu juga poin. Ya, poin-poin selanjutnya nanti mungkin pada saat wawancaranya bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari HRD atau perwakilan perusahaan atau calon pimpinan kita. Ya. Oke, pengantarnya gitu dulu. Kemudian kita langsung ke pas lagi ini ya, tentunya body language dan seterusnya itu penting banget ya. Bagaimana kita cara duduknya ya, apakah senderan nyantai sampai waduh udah kayak orang mau rebahan gitu kan. Bagaimana tatapan mata kita, apakah menatap pewawancara atau malah nongek ke sana ke sini nggak konsen gitu kan. Atau sering-sering lihat handphone, ini wawancara tapi lihat-lihat handphone terus, ini kenapa gitu ya. Udah yang handphone singkirin dulu, kalau perlu dimatiin kek, kalau nada getar tuh kadang-kadang geli-geli malah kita bingung ya. Pas lagi wawancara ada siapa ya gitu kan. Aduh siapa lagi nih kok sering banget ya. Padahal kita lagi wawancara. Mungkin lebih enak mah udah matiin atau mode pesawat gitu ya supaya nggak ada derut-derutnya lah ya. Apalagi kalau nggak digetarin bunyi, wah kalau bunyi biasanya sih saya mempersilahkan. Oke, nah, Pak silakan diangkat dulu barangkali penting loh, urgent gitu. Kalau saya yang wawancarai biasanya gitu, biarin aja gitu. Tapi tentunya kita harus mencegah seperti itu kan. Mau bunyi, mau geter, apapun kita harus profesional. Mereka sudah meluangkan waktu gitu ya. Oke. Nah pertanyaan pancingan biasanya gini. Jadi pada saat orangnya datang, pertama kali masuk, biasanya gimana? Halo Pak, gimana tadi nih perjalanan? Lancar nggak nih? Kesasar nggak tadi Pak? Nah, sebenarnya pertanyaannya sederhana lah ya. Tapi biasanya itu gini sebelumnya. Ini kan perusahaan macam-macam nih. Ada ribuan perusahaan, ada ribuan HRD, dan ada ribuan cara HRD bertanya gitu kan. Ada yang memang biasa, tapi ada yang mungkin strategik, penuh pancingan atau disamarin kayak gitu ya. Ada 1001 macam pertanyaan yang mungkin ditanyakan ya. Jadi mungkin nanti kita bisa ngelihat pertanyaan-pertanyaan favoritnya ya. Nanti agak belakang dikit kita bisa role play nyoba-nyobain ya. Tapi kalau saya biasanya pertanyaan yang sederhana, kesasar apa enggak? Nah, orang banyaknya mungkin ya alhamdulillah Pak enggak kesasar. Udah nyampe situ. Udah titik aja.
Itu oke gitu. Tapi kan sekali lagi kita ini kan kayak game tadi kan, ngumpulin poin kan. Dari mulai kita kirim surat lamaran sampai diwawancara itu kita ngumpulin poin dalam tanda petik. Poinnya gede menang gitu kan kayak main game. Bilang nggak macet, nggak kesasar oke. Tapi kalau itu bukan titik, tapi koma gitu ya, masih ada kelanjutannya, itu akan menjadi poin plus buat kita. Contohnya apa? Nah, tapi sekali lagi ini kalau teman-teman nggak ngelakuin, ya jangan gitu ya. Maksudnya kita mungkin menyarankan beberapa alternatif jawaban. Tapi tentunya saran itu adalah kalau teman-teman ngelakuin. Kalau enggak, aduh katanya suruh ngomong ini, ya udah ngomong aja. Padahal aku nggak ngelakuin itu, ya jangan gitu. Pilihan pertama itu, jangan jawab yang disarankan kalau teman-teman nggak ngelakuin. Atau kalau tadi cukup banyak yang belum pernah wawancara, atau pilihan keduanya adalah ya udah sekarang lakuin dulu. Gitu. Jadi ya nggak bohong juga, gitu kan? Kalau nggak lakuin kan jadi bohong. Nah kemudian ya pertama itu ya pertanyaan pancingan. Contohnya yang tadi itu jangan sampai titik. Nah terus gimana dong contohnya? Contohnya, iya Pak, alhamdulillah nih nggak kesasar. Kebenaran dari pagi saya udah lihat Google Map perjalanan 30 menit dan saya sengaja datangnya atau berangkatnya 1 jam sebelumnya misalnya. Atau mungkin iya Pak, 2 hari lalu pada saat apa namanya pada saat saya dapat telepon dari perusahaan, saya udah sorenya udah langsung survei Pak. Saya langsung benar-benar ke sini, jadi udah tahu persis nih belok kanan kirinya yang mana. Saya dipandu pakai Google Map. Misalnya jadi ada kita mesti ada jangan sampai titik ya, tapi koma untuk lihat ada kalimat yang lain. Sehingga orang yang mendengarkan menjadi memberikan kesan, oh berarti ini orang ini cukup cukup bagus juga ya, planningnya oke juga ya, niat juga ya sampai survei gitu. Nah itu jadi penting kan, karena kan kita ngumpulin poin ya, kira-kira kayak gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang lain cukup banyak, nanti kita sambil diskusi, sambil ngelihat kira-kira apa aja atau pertanyaan favorit juga ya termasuk ya, pertanyaan favorit yang lain yang mungkin sangat mungkin atau cukup populer ditanyakan gitu. Nah, sambil kita nanti role play bagaimana kalau ada pertanyaan ini jawabnya mesti bagaimana dan seterusnya. Oke, nah pertanyaan sulit atau jebakan Batman. Nah ini oh tunggu dulu, ini terlalu buru-buru ya, sabar. Nah pertanyaan sulit atau jebakan Batman. Jadi pertanyaan sulit teman-teman pernah nggak dapat satu pertanyaan atau jebakan atau apapun gitu ya yang setelah teman-teman ngejawab terus merasa kurang pede atau aduh kok gua jawab itu ya, aduh kayaknya bukan ya, ternyata memang benar tuh pas kebenaran nggak dipanggil lagi atau nggak ada yang nggak ada apa-apa setelah seminggu 2 minggu tidak ada follow up lagi, tidak ada panggilan psikotes misalnya, tidak ada panggilan final interview misalnya, dan teman-teman merasa kayaknya gara-gara pertanyaan itu deh saya jawabnya anu, jadi kayaknya nggak lanjut saya nih gitu ya. Nah pernah nggak ada pertanyaan seperti itu? Mungkin boleh sambil di chat. Jadi ada 1001 macam pertanyaan tadi kan. Nah, saya sih punya ada beberapa pertanyaan jebakan nih. Tapi kalau dari teman-teman punya sesuatu yang ngeganjel tentang pertanyaan pada saat pernah interview ya, atau mungkin kakak, adik, atau seseorang gitu ya, gebetan yang aduh habis wawancara terus curhat ke teman-teman nih, aduh gua kayaknya aduh gila waktu itu kasih pertanyaan ini gua nggak bisa jawab misalnya gitu. Nah boleh deh ditulis di kolom chat kira-kira pertanyaan apa sih yang waktu itu ditanyain dan saya nggak pede dan saya waktu itu jawab itu. Boleh pertanyaannya dulu kalau mau kita jadi sambil belajar sama-sama ya. Kita belajar sama-sama kalau teman-teman bisa ngetik satu pertanyaan itu jadi satu berkah buat teman-teman yang lain. Jadi bisa belajar bagaimana cara handlingnya gitu. Oke, ini yang pertama dulu. Ini yang atas sebelumnya nih, saat wawancara lihat handphone. Mungkin lagi lihat ChatGPT, oke. Jadi jawabannya apa ya? Udah daripada bingung, udah disiapin nih Gemini-nya ya.
udah disiapin tinggal klik 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 langsung jawab di situ gitu ya. Ya itu bagus juga ya. Kalau memungkinkan kita langsung kasih jawabannya, handphonenya langsung kita tunjukin ke HR. Pak, ini jawaban saya. Tolong baca sendiri. Itu lebih bagus juga ya. Nanti si HRD-nya tanya apa, kita ketik juga, udah muncul jawaban dari ChatGPT atau Gemini-nya, langsung Pak ini jawaban saya Pak. Pak jawabannya saya WA aja ya Pak ya, saya copy-in nih Pak. Oke, pas itu pernah keluargaku ditanyain apa kelemahan terbesar. Oke, satu dulu ya. Jadi kadang-kadang memang ada seperti itu pertanyaannya plus minus kalimatnya. Oke, Pak, kira-kira Bapak punya kelemahan apa sih? Atau apa kelemahan terbesar Bapak nih? Ya, ini kadang-kadang susah ya. Ada pertanyaan seperti itu kan. Apa kelemahan terbesar saya ya? Nah, tapi secara prinsip apapun pertanyaannya, ingat prinsip atau golden rule-nya. Golden rule-nya apa? Jangan titik tapi koma. Jangan titik tapi koma. Termasuk pertanyaan yang tadi nih. Apa kelemahan terbesar Anda? Iya Pak, saya orangnya pelupa misalnya. Atau saya satu pelupa, dua saya sering nggak sabaran, tiga apa misalnya, nah udah. Atau kalau nyebutin satu, ya Pak saya orangnya pelupa. Udah titik gitu. Nah, golden rule-nya kan jangan titik nih, tapi koma. Nah, ya, sekali lagi kalau memang nggak dilakuin, ini contoh aja kan. Kalau nggak dilakuin atau ternyata punya kelemahan yang lain silakan. Tapi kalau nggak dilakuin, silakan dilakuin dulu juga boleh. Ya. Contoh pelupa. Jangan titik. Artinya jangan Pak saya pelupa kelemahan saya. Komanya gimana? Pak, terus terang saya orangnya pelupa Pak. Namun untuk katakanlah atau namun 2 tahun ke belakang atau setahun ke belakang, tentunya ini based on real dari teman-teman ya. Kalau nggak ngelakuin itu sekali lagi nggak, ya jangan gitu ya. Mungkin mulai hari ini mulai coba ngelakuin gitu. Namun setahun yang lalu saya punya cara supaya saya tidak lupa Pak. Kemana-mana saya bawa ballpoint sama bawa kertas loh Pak. Oh, gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa yang penting saya catat Pak. Atau Pak, Bapak lihat nih di handphone saya selalu ada note di situ. Itu membuat saya, walaupun saya punya kelemahan, saya pelupa, tapi saya bisa punya alat bantu yang membuat saya bisa mengerjakan hal-hal yang memang harus dikerjain. Ya, contohnya seperti itu. Jadi, memberikan kesan, oh ini, oke, orang ini punya kelemahan nih, gitu kan. Tapi dia improve kok. Tapi dia do sesuatu ya, do something untuk mengurangin apa yang menjadi kelemahan dia. Jadi bagus dong, gitu kan. Setiap orang kan pasti punya kelemahan, ya. Ada kelebihan tapi juga ada kelemahan. Oke, dia punya kelemahan, oke. Tapi dia improve. Oh, berarti bagus. Ya, ingat ya, bukan titik tapi koma. Ya, bukan kelemahan saya adalah pelupa, titik. Nah, kasih tambahannya. Kelemahan saya pelupa, koma, ya. Golden rule-nya itu. Nah, kalau bisa kelemahan-kelemahan itu sesuatu yang ada urusannya sama kerjaan lah gitu ya. Jangan sampai misalnya, iya Pak, kelemahan saya kalau tidur ngorok gitu misalnya ya. Pokoknya nggak ada hubungan sama kerjaan gitu ya. Atau apa ya, iya Pak, kalau kelemahan saya itu kalau nongkrong itu pagi hari itu eh, ya maaf ya Pak ya kalau BAB itu lama misalnya gitu, nggak ada hubungannya jangan gitu. Yang ada hubungannya lah ya, walaupun kita bisa lihat ya. Dan itu kalau bisa real, ya kelemahannya real, terus improve-nya juga real. Pak saya belum improve gimana? Ya udah, mulai sekarang aja. Kan mumpung belum ada yang manggil nih, gitu kan. Mumpung belum ada yang telepon untuk wawancara. Punya kelemahan apa? Improve di situ. Ya mulai kita coba perbaiki ya. Oke, kira-kira gitu ya. Kemudian
kadang ditanyain pertanyaan pengalaman. Untuk case tanpa pengalaman sama sekali, jawabannya biar kita terlihat profesional itu gimana. Betul banget. Jadi terkadang kita karena baru lulus gitu ya, belum pernah punya pengalaman. Kalau punya pengalaman magang tentunya itu bisa bisa disampaikan juga. Kemudian kalau punya pengalaman berorganisasi, katakanlah ikut unit kegiatan apa di kampus, ya itu bisa juga disampaikan. Ya. Nah, sekali lagi golden rule-nya apa? Jangan koma nih. Sorry, jangan titik kan, tapi koma gitu kan. Golden rule-nya seperti itu. Jadi artinya pada saat ditanya pengalaman, kita eksplor ke sana. Pak, pengalaman saya belum punya pengalaman di dalam bekerja di perusahaan misalnya. Tapi saya punya pengalaman organisasi, Pak. Waktu itu saya menjadi pada saat di kepanitiaan apa, misalnya gitu. Kemudian saya menjadi apa di nah sekali lagi ini kalau memang seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman benar-benar belum pernah magang karena memang kampusnya nggak mengharuskan magang. Kemudian yang kedua, belum pernah sama sekali ikut organisasi apapun, lempeng banget gitu ya. Nah, coba cari. Terus kegiatannya apa di luar kampus? Misalnya membantu orang tua, dagang misalnya. Nah, itu bisa dimasukkan ke situ. Pak, kalau untuk di korporasi, kalau di perusahaan saya belum punya pengalaman. Karena waktu saya di luar kampus, saya membantu orang tua, Pak. Orang tua ini bisnisnya dan saya tahu persis bahwa mereka melakukan itu untuk membiayai kuliah saya, Pak. Untuk masa depan saya agar lebih baik lagi. Ya, ingat jangan titik ya, koma kan. Jadi saya selalu pas waktu kosong, saya memang waktu itu punya pilihan, apakah mau ikut kegiatan kampus dan punya banyak pengalaman di organisasi atau membantu orang tua, Pak. Dan saya memilih membantu orang tua. Jadi saya punya pengalaman membantu orang tua sekaligus juga itu menjadi bagian bagaimana saya bisa memastikan terus bisa kuliah karena dari mereka. Oh, misalnya seperti itu ya. Jadi selalu ada aja lah. Jadi kalau memang nggak punya pengalaman sekali apa, terus ngapain gitu. Oh, bantu orang tua nih dagang, buka warung kek, jualan batagor kek. Nah, itu bisa, tapi dilihat dari sudut yang positif gitu ya, bahwa bukan, "Oh iya Pak, belum pernah kerja sih." Ya, apalagi kalau pakai kata sisi-sisi gitu, belum pernah kerja sih." eee, Titik gitu kan. Iya, ya udah gitu. Tapi kalau, "Ya Pak, saya belum pernah kerja ini, tapi saya memang bantu orang tua karena ini, untuk membiayai kuliah saya bla bla bla," itu poin plus gitu. Itu jadi sesuatu yang memang belum pernah punya pengalaman, tapi wah, ini luar biasa banget ya, rajin banget bantu orang tua ya, kayak gitu. Jadi ada reason-nya. Oke, aku pernah ditanya soal kriteria pacar. Ini mah nggak jebakan atau seperti apa. Ya bagus juga ini ya, eee, nggak tahu nih, kriteria seperti apa atau jangan-jangan jebakan karena mungkin HR-nya cukup terkesima gitu ya dengan kita. Kemudian ngecek kira-kira ini termasuk kriteria saya termasuk kriteria atau enggak ya. Eee, tapi apapun pertanyaannya ingat golden rule-nya ya, bahwa jangan titik tapi koma. Mungkin kriteria kita bisa sampaikan ya, namun komanya apa? Komanya adalah, "Pak, namun saya juga bukan idealis." Kita tentu harus melihat, karena pada saat kriteria kita tidak masuk, mungkin dia punya hal-hal positif yang lain, yang bahkan di luar atau jauh melampaui kriteria yang saya harapkan. Malah sebetulnya itu poin plus yang luar biasa, misalnya seperti itu, ya. Jadi intinya pertanyaannya jawabannya bukan titik tapi koma. Ya, kurang lebih, gambarannya seperti itu. Nah, pertanyaan yang susah yang lainnya, misalnya ini kok nggak ada yang nge ya, misalnya gaji yang ini soalnya pertanyaan favorit ya, gaji yang diharapkan berapa gitu kan. Itu biasanya banget, ditanyakan.
ya, biasanya banget ditanyakan oleh HRD. Nah, terus gimana? Bapak pengen gaji berapa nih? Atau range salary Bapak untuk di sini berapa gitu. Ada nggak yang pernah ditanya seperti itu coba? Kalau ada boleh dong ketik ya. Ada yang pernah ditanya tentang gaji, mau digaji berapa atau pengen gajinya berapa? Boleh ketik ya. Eh, seperti apa ininya, mau seperti apa? Soka bingung, oke. Kemudian ada siapa ya? Oke, pernah. Oke. Ya, jadi kan tadi prinsipnya ingat ya. Jadi kalau hari ini banyak yang dilupakan nggak apa-apa, tapi ingat prinsip atau golden rule-nya. Jadi jangan titik tapi koma. Gitu. Ada satu lagi pernah dibilang katanya kalau gitu jangan kasih angka dulu. Oh, oke. Nanti kalau dia ngejar lagi, ya jadi terus gimana gitu kan? Atau kadang-kadang jawaban ideal untuk beberapa orang tuh beberapa coach bilang, silakan Pak, saya yakin perusahaan akan bijaksana gitu ya. Atau Pak, saya yakin nanti perusahaan akan lihat kerja saya gitu kan. Atau yang senada dengan itulah gitu ya. Lihat dulu aja Pak prestasi saya, bla 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 gitu ya. Nah itu sejarahnya. Nanti kalau pas gaji sedikit baru nyesel gitu kan. Nah, oke, jadi boleh saja tanpa tanpa apa namanya, tanpa menyebutkan angka, tapi benar nih. Jadi pertama memang kita mungkin punya angka-angka yang bisa kita search, bisa Gemini atau ChatGPT atau apapun ya, range salary untuk posisi itu berapa. Ya, kemudian bisa tanya sana sini juga di perusahaan itu seperti apa. Ya, namun yang prinsip golden rule-nya jangan lupa nih, jangan titik tapi koma. Artinya setelah kita menyebutkan angka atau tidak menyebutkan pun, ya terserah perusahaan misalnya atau apapun, nah mau apapun itu atau range juga ya tadi ya, range salary-nya saya berharap dapat dapat berapa katakanlah 4 juta sampai 5 juta misalnya ya, kayak gitulah. Nah, apapun itu jangan titik. Jadi artinya apa? Komanya misalnya sesuai ya, sekali lagi komanya sesuatu yang untuk kepentingan perusahaan. Jangan untuk kepentingan diri sendiri nih. Apapun pertanyaannya. Jadi Pak, saya berharap dapat 5 juta, Pak. Kan nggak boleh titik tuh tadi kan. Terus koma kan. Terus alasan atau komanya, titik-titiknya itu karena gini Pak, saya dari rumah ke sini, itu dari rumah banget, itu harus ke jalan raya naik becak. Itu udah 5.000 Pak. Terus naik angkot 3.000. Itu kan juga nggak bisa langsung sampai perusahaan ini kan Pak. Kan perusahaan ini masuk lagi tuh, harus ojek Pak. Nah itu aja udah habis 20.000 Pak. Jadi bolak-balik itu 40.000 kali 20 hari. Belum makan siang. Waduh, itu panjang ya. Bukan itu maksudnya tidak tidak titik ya. Komanya itu jangan itu, tapi untuk kepentingan perusahaan misalnya nilai saya sekian, Pak. Saya yakin dengan nilai itu saya bisa memberikan kemampuan terbaik untuk perusahaan. Kalau misalnya ternyata perusahaan menilai setelah beberapa bulan atau kapanpun merasa ternyata kontribusi saya tidak senilai rupiah yang perusahaan bayarkan, perusahaan berikan ke kami, ke saya, tentunya dengan senang hati saya mengundurkan diri, Pak. Saya nggak nunggu di PHK atau apapun, saya dengan senang hati akan mengundurkan. Namun saya akan berusaha keras apapun bla 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 gitu lah ya, untuk supaya ekspektasi perusahaan, harapan perusahaan dapat terpenuhi. Ya, misalnya bisa seperti itu. Ya. Nah, ada pertanyaan banyak sekali ya. Nanti kita mungkin akan lebih baik bisa bisa role play seperti itu ya. Namun yang paling penting adalah gini. Tadi kan nggak titik tapi koma. Yang paling penting kedua adalah silahkan teman-teman bisa melakukan role play atau ya ini ya istilahnya ada teman gebetan atau siapa saudara ya kita siapin pertanyaan-pertanyaannya kita kasihkan ke mereka
nih aku mau coba interview nih, ini pertanyaannya. Kalau kamu punya pertanyaan lain juga boleh, tanyain aja. Ya, kemudian kalau kita niat, kita bisa ambil handphone, kita rekam tuh yang jawaban saya nih, saya kan mau diwawancara. Nah, jawabannya direkam. Pertanyaan A, jawabannya ini. Ini teman kita itu pertanyaan B ngasih jawabannya ini. Kita jawab nih dengan seolah-olah kita memang lagi interview. Terus pertanyaan ketiga ini kita jawabnya ini. Nah, nanti kita ulang nih. Kita ulang jawabannya, kita dengerin kira-kira enak enggak gitu atau sudah oke atau belum ya, karena kan masih ada waktu kan. Kan teman-teman juga masih cukup banyak yang dalam proses ya, ada yang masih kuliah dan seterusnya. Nah, itu penting banget supaya kita tahu medan. Supaya kita tahu, oh kurang lebih seperti ini, kurang lebih akan nanya kayak gini ya. Oke. Ya, ada lagi nggak kira-kira pertanyaan sulit lagi yang kita langsung ini ya. Jadi kita langsung bisa kupas hal-hal apa yang menjadi concern teman-teman nih. Silahkan. Siapa tahu mau ngumpulin informasi list of hard questions buat nanti dibawa di rumah latihan role play-nya ya. Buat yang Nah, single dan gak ada gebetan bisa sesama pejuang single and proud. Gitu. Oke. Mungkin kalau dari teman-teman nggak ada lagi, kita bisa lanjut berikutnya ya Kak? iya silakan silakan. Oke deh. Berarti ini mau lanjut ke berapa simulasi? Oke. Betul. Kalau gitu, Ini mau nyobain atau Q&A dulu atau seperti apa nih? Silakan. Saya ikut aja. boleh kalau mau mungkin sekalian dicobain ya, kan tadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum bisa dibahas. Jadi kalau bisa dibahas melalui roleplay kayaknya lebih enak, supaya sekalian ada yang nyoba menjawab. Oke, kita langsung roleplay dulu ya. Mhm. Yuk teman-teman silakan boleh dong, kalau roleplay kan enaknya ada suara dari sana ya. Kalau saya nanya atau ada ya kita tanya jawab tapi udah dijawabnya lewat chat kan nggak lucu juga gitu. Jadi mungkin perlu ada suara dari sana, siapa yang mau menjadi volunteer untuk teman-teman yang lain supaya bisa menginspirasi dan punya gambaran nantinya pada saat wawancara mesti seperti apa. Boleh mungkin Ya. apa nih? Kita raise hand atau gimana nih, Mbak? Boleh raise hand, boleh di chat. Oke, Yang ada yang mau langsung open mic malah. oke. Bebas aja Raise ya. hand dulu aja deh, raise hand deh Oke, supaya rapi deh. oke, Kalau ada yang nggak tahu cara pakai raise hand, berarti ketahuan jarang pakai Zoom, itu bisa pakai chat aja. oke. Oke deh. Aku hitung mundur kali ya? Enggak lah, jangan bilang hitung mundur. Oke. Oke. Tapi tadi penasaran sih Mbak, kalau yang si pertanyaan tentang gaji ya tadi kan, kebetulan yes itu pertanyaan favorit ya. Dulu itu kan ada yang bilang tipsnya adalah jangan, kasih angka dulu. Dulu aku malah dengernya tipsnya kasihnya range, kayak Oke. sebelum datang benchmark dulu, terus jawabnya tuh pakai range dari antara segini atau segini gitu. Ya. Itu masih berlaku nggak sih sekarang? Berasa tua ya. Itu oke juga, range juga oke, asal kita sudah siap juga apabila ternyata kita mendapatkan salary di range yang paling bawah itu kan. Misalnya range-nya 4 sampai 5. Beneran nih kita dapat gajinya 4 gitu kan. Bukan 4,5, bukan 5 gitu ya, 4 dulu gitu ya. Selama itu memang kita masih oke ya udah. Oke. Oh, ini ada yang raise hand ternyata. Maaf nggak kelihatan. Ini Kak Zaki volunteer untuk menjadi Halo, korban. selamat siang Bapak dan Kak Leon. Oke, siang-siang. Ini mau gimana nih simulasinya enaknya? Oke, Kak Zaki ini ada muatan atau ada satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan yang mengganggu nggak nih dalam proses wawancara? Kita akan coba Sebenarnya simulasi. Silakan. oke. Sebenarnya kalau paling mengganggu itu yang tadi sih Pak soal range gaji sebenarnya ditanya soal Mm-mm, gaji. mm-mm, Soalnya bener banget tadi dibahas sama Kak Leon ketika dan Bapak juga tadi bahas
kalau kita kasih range, mereka biasanya nembak range yang paling rendahnya. Itu sebenarnya saya pengen tahu aja sih Pak, gimana cara menanggulangi hal tersebut gitu loh. Apakah artinya kita perlu scale up range gaji kita kah? Ya, ya, ya. Pertama kita memang memastikan bahwa kita cukup nyaman, kita sendiri ya, maksudnya sebelum kita jawab ya, kita cukup nyaman dengan bila ternyata perusahaan memberikan range yang memberikan salary di range yang paling bottom itu ya, yang paling rendah. Range kita jawab 4 sampai 5 misalnya, terus koma ada apanya belakangnya, udah oke semuanya. Nah, ternyata memang perusahaan terkesima nih. Ya, selama wawancara oke, terkesima dengan kita, akhirnya perusahaan tersebut hire kita dan kita benar-benar dapetin upah yang di paling bawah. Jadi kita mastiin kita ngasih range itu nyaman Hmm, kalau beneran kita dapat angka oke, yang paling bawah. Misalnya 4 sampai 5 berarti kita 4 oke nih. oke, Kalau ternyata 4 nggak oke kan akhirnya takutnya jadi bumerang kan. Jadi, "Loh kamu kemarin kan ngasih range 4 sampai 5, sekarang bilang nggak mau." Wah, itu jadi ya, nggak konsisten. ya, Gitu. oke, Jadi oke, boleh boleh boleh, seperti itu dan tadi kan golden rule-nya adalah pakai koma kan. Jadi apa sih alasannya yang kira-kira untuk sudut pandang perusahaan oke, karena range itu menarik untuk perusahaan, gitu ya. Karena kita akan memberikan kemampuan kita, skill kita kepada perusahaan dan kadang-kadang kan perusahaan juga concern, ini orang ngerepotin nggak ya nanti ya? Kalau ternyata hmm, saya nggak cocok, jangan-jangan, susah untuk dikeluarin dengan berbagai macam alasan, atau malah, harus nanti ada pihak ketiga gitu yang ikut nimbrung, malah perusahaan jadi ribet banget hanya untuk ngurusin karena karena saya nggak mau keluar gitu ya. Padahal salah saya sendiri, performa saya mungkin atau apa yang tidak mumpuni gitu. Nah itu kalau itu kan kita menarik, saya akan keluar, saya akan dengan senang hati akan mengundurkan diri kok. Apabila dari perusahaan memberikan sinyal ke saya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Kita mau cobain nih kira-kira, Kak Boleh Saki. nih? Oke, boleh Pak, boleh banget. jadi anggap saya jadi perusahaan dulu ya, nanti kita sama-sama Oke, belajar ya. Jadi kita nanti sama-sama belajar, kalau teman-teman yang lain nanti punya masukan atau usulan, "Pak kalau saya jawabnya begini bagaimana?" Atau, "Pak saya kalau kalimatnya seperti ini bagaimana?" Itu juga boleh Bang. Oke. Jadi pertanyaannya kita ke salary dulu ya, yang sesuai harapan tadi kan, sesuai yang ditanyakan. Oke, mungkin biasanya kalau di perusahaan, bisa Kak, bisa Pak. Oke, Kak Saki, kita udah ngobrol cukup banyak ya. Nah, kira-kira nih kalau kita berjodoh dan Kak Saki akhirnya diterima di perusahaan kami, kira-kira salary yang diharapkan di angka berapa sih, Kak? oke. Sebelumnya terima kasih Bapak atas concern-nya mengenai hal ini. Kalau dari saya pribadi, sebenarnya untuk range gaji sendiri setelah eh, melakukan research terkait dengan pekerjaan ini, menurut saya untuk gaji yang eh, dapat saya terima di sini di kisaran antara 5 sampai dengan 6 juta rupiah begitu Bapak. Oke, ini mau coba pakai metode yang pakai koma nggak? Tadi kan jangan sampai Oh, titik kan, jadi oke, range-nya oke 5 ya. sampai 6 kan. Nah, Boleh kira-kira boleh boleh. komanya apa? Heeh, Oke. kira-kira pakai koma Namun lah, pakai koma ya, mhm, pakai koma ya. Oke. oke. Eee, ya eee, setelah mencari dan benchmarking dari beberapa, eee, hal yang saya ketahui tentang pekerjaan ini, menurut saya gaji yang mungkin yang saya harapkan untuk pekerjaan ini adalah di angka 5 sampai 6 juta rupiah. Namun, jika dari Bapak sendiri ada, concern lebih lanjut atau pertimbangan lebih lanjut, mungkin dapat didiskusikan kembali. Saya akan sangat welcome untuk berdiskusi kembali, seperti itu, Pak. Oke. Dari teman-teman ada usulan, masukan, ataupun mungkin ide dari jawaban tersebut, kira-kira seperti apa?
perlu ada tambahan apa, ya kita sama-sama belajar, nanti baru kita akan coba kupas kira-kira bisa kayak gimana nih yang cukup nendang gitu ya, yang cukup different ya. Sekali lagi kan kita ngumpulin poin kan. Ya, Mhm. kita lihat nih, ternyata yang ngantri atau yang duduk di ruang tunggu ada 20. Wah. Kita mesti menjadi yang 5 besar mungkin atau malah harus yang 1 besar karena ternyata yang dibutuhin cuma 1 orang. Berarti kita harus ngalahin 20. Kalau yang Iya. dibutuhin 5 kita ya harus jadi 5 besar. Yuk silakan Mmm. kita interaktif aja ya. Ini siang-siang paling enak kalau apalagi mendung nih cuaca di tempat saya. Sama di Paling sini enak. juga mendung. Itu Oke. kalau jawabannya kayak gitu rawan dilempar harga rendah sama perusahaannya nggak sih, Pak, kalau kayak gitu? Mhm. Karena jadinya kesannya kayak terlalu, apa ya, menyerahkan ke si perusahaan gitu. Apa enggak? Nggak tahu ya. Ya, tipikalnya kan banyak nih. Kalau perusahaannya cukup profesional dan dia sebetulnya punya range salary yang sudah ada, Mhm. ya dan profesional ya, dan profesional. Nah, bisa saja malah kan tadi 5 sampai 6, bisa saja malah dapat 6,5. Loh, Oh. kok bisa? Ya Oh. karena dia udah punya range salary bahwa ini 6,5. Jadi maksudnya malah HRD dianggap nggak profesional kalau bukan berprestasi ya. Kan ada perusahaan yang misalnya, "Oh, kalau kamu bisa ngasih harga atau ngasih salary yang rendah, berarti kamu berprestasi," gitu. Karena ikut membantu perusahaan untuk hemat bla 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 gitu kan. Tapi di perusahaan yang lain yang memang profesional, range salary itu berlaku gitu. Nah. Karena apa? Karena ada KPI-KPI yang terlibat di sana. Jadi katakanlah mungkin kita malah dapatnya 6,5 juta ya, tapi ini loh indikator keberhasilan yang harus dicapai selama 3 bulan pertama Anda bekerja, misalnya begitu. Oke, akhirnya misalnya nih, final interview entah itu hari itu juga ataupun hari lain, kita udah, dapat angkanya malah lebih tinggi dari yang kita harapkan, 6,5, 7 juta gitu kan, bisa seperti itu. Kemudian kita udah langsung pada saat itu juga, udah langsung diberikan indikator yang harus kita penuhi dalam 3 bulan pertama kita bekerja. Ini harus Mhm. tercapai ini, poin satu, poin kedua ini tercapai, poin ketiganya ini, 4, 5, anggap misalnya contoh 5 poin ya, ini 5 poin Mhm. harus capai ini. Kalau nggak tercapai, ya mohon maaf, walaupun itu, ya harus harus keluar ya, ya udah berarti kita memang belum jodoh, misalnya. Mhm. Ada yang seperti itu. Eee, Mungkin saya ada pertanyaan follow up, Pak, Nah, mengenai jawaban tadi. oke, Sebenarnya gimana? kan Bapak tadi bilang setiap perusahaan itu punya, range angkanya gajinya sendiri sebenarnya kan, punya Betul, budgetnya lah ya. betul. Nah, sebenarnya kita bisa nggak sih, Pak, untuk memancing perusahaan itu untuk bilang range mereka berapa? Kayak misalkan, pas ditanya, Tanya range balik jadi kamu ya, berapa, yang tanya balik diharapkan ya. berapa gitu, misalkan tadi tanya ke saya, terus saya malah balik nanya, kira-kira dari perusahaan, untuk posisi ini budgetnya berapa ya? Saya tanya balik gitu sebenarnya boleh nggak sih, Pak, sebenarnya? Sebenarnya bukan masalah boleh apa enggak ya, hanya Hmm. masalah apa ya, etika ini aja sebetulnya, etika dalam ini nanya malah nanya balik, "Kamu kumaha tuh?" Gitu. Orang kitanya malah tanya Mmm. balik, "Kamu teh?" Gitu kan. Nah itu, Heeh. Nah, boleh sebetulnya jangan jangan nanya seperti itu langsung, oke. tapi kita jawab dulu. Jadi contoh, "Oke Pak, saya mengharapkan mendapatkan, salary 5 sampai 6 juta. Mmm. Kenapa angka itu muncul? Karena sebelumnya saya punya pengalaman di sini bla 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 bla. Jadi saya yakin Mhm. saya bisa menerapkan apa yang, saya miliki, saya, sudah di ini dan saya akan memberikan kemampuan terbaik saya bla 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 bla. Mmm. Namun, misalnya gitu ya, namun apabila perusahaan ini udah punya range salary tertentu, saya sangat terbuka untuk berdiskusi." Misalnya begitu. Jadi, Mmm. oh ya udah, jadi nggak langsung, "Ya udah lu berapa sih sebenarnya salary-nya?" Gitu. Aku ngikut Nah, aja, nggak kayak gitu. Mungkin bisa seperti itu, Pak. Jadi jawab dulu tap baru nanti diputerin ke situ. Gimana gimana? Mmm. Silakan silakan silakan.
Ada ide Hmm. lain atau ada yang mau diskusi lain didiskusikan terkait ini? Ini jadinya diskusi Oke. soal pertanyaan ini mungkin ya, Pak, ya? Iya, Karena nggak apa-apa, sebenarnya lanjut. pertanyaan ini yang paling rawan menurut saya untuk, ditanyakan gitu ya, dan Ya, ketika jawabnya kadang-kadang kepleset gitu. ya. Kalau tadi jawabannya kita, jawab terus kita tanya balik, soal budgetnya, apakah nantinya tidak jadinya perusahaan itu akan memilih untuk, eee, apa ya, ya udah dia akan bilang di range gaji kita juga, tapi jadinya kita diambil yang di, paling rendahnya gitu. Ada kemungkinan itu nggak sih, Pak? Ada. Cuma kan tadi kalimatnya kan itu kan, saya 5 sampai 6 karena Nah, bla 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 bla, kemampuan segala macam. Namun apabila perusahaan punya range yang sudah ditetapkan, ini saya terbuka untuk diskusi. Jadi kan artinya terbuka untuk diskusi kan. Jadi bukan berarti misalnya dia punya range, "Oh ya oke deh kalau gitu range saya tuh sebenarnya 4 sampai 4,5 nih. mhm, Jadi 4 aja ya." Misalnya gitu kan enggak, tapi terbuka untuk diskusi kok. Jadi oke. ya udah, perusahaan ada berapa sih, ayo kita diskusiin gitu. Mmm, Kira-kira seperti itu. Jadi terbuka untuk diskusi ya. Kunci kunci salah satunya gitu. oke. Jadi nggak pasrah banget lah gitu kesannya, nggak pasrah banget, "Wah udah berapa aja deh Pak, saya udah capek nganggur terus udah 2 tahun, gitu, udah berapa aja lah," gitu. "Bapak mau range berapa, udah saya ikut," gitu. Atau, "Saya udah mau kawin nih Pak, udah mau buat biaya kawin Pak berapa aja deh." Ya nggak gitu-gitu juga gitu, nggak pasrah banget lah gitu. Iya. Hmm, oke Oke. deh. Mungkin ini sekali lagi mau ditanyain, apakah dari teman-teman ada pertanyaan lagi yang mau sekalian dibahas di, role play atau di simulasi? Kalau tidak ada, soalnya berarti kita akan lanjut ke sesi Q&A. Kalau Q&A-nya berarti nanti bisa lebih open to general question. Karena Pak Awan kebetulan memang biasanya meng-handle ujung ke ujung rekrutmen ya biasanya ya Pak. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan tentang step-step rekrutmen yang lain, mungkin bisa sekalian dibahas gitu ya, kalau ada waktunya. Gitu. Oke. Ya. Aku hitung mundur dari 5 ya, kalau tidak ada yang pertanyaan lagi, aku bakal lanjut ke Q&A. Yang sedang dalam proses ngetik, ketik faster. 5, 4, 3, 2, 1. Oke deh, sip. Thank you Kak Zaki yang sudah menjadi relawan. Sekarang berarti kita bisa lanjut dulu ke sesi Q&A. Kalau untuk Q&A-nya ini sendiri, oh iya sebentar, maaf, hampir kelupaan. Sebelum kita lanjut ke sesi Q&A, kita bakal ada sesi foto dulu. Nanti ini bakal dibantu sama tech team. Buat teman-teman yang dalam posisi bisa open cam, silahkan open cam. Atau yang ada pakai avatar juga kayak Kak Has tadi, seru nih, silahkan. Dari tech team, apakah siap masih aba-aba? Yes nih Kak Aldan juga nih, ada avatarnya. Emang lagi trennya ya? Ini Kak Hasbi all natural. Oke deh, sip. Dari Kak Albi, silakan. Kak Albi, udah kan? Screenshot dulu aja. Screenshot. Oke, aku yang bantu itu mundur dulu aja ya. 3, 2, 1. Oke deh, sip. Sekali lagi, ganti pose, ganti pose. 3, 2, 1. Oke deh. Thank you. Ya ini lagi ngetren ya yang ada avatar-avatar ini ya? Itu juga? Oke deh. Karena kita sudah sesi foto, sekarang kita bakal lanjut ke sesi Q&A. Untuk Q&A, kita sistemnya bakal via chat dulu. Jadi buat yang actually kalau ada yang mau raise hand juga boleh sih. Tadi kan Kak Zaki raise hand ya teman-teman ya. Jadi silakan yang mau ngirim pertanyaannya via chat atau yang mau ngirim pertanyaannya
secara langsung open mic, itu nanti raise hand dulu. Raise hand supaya kelihatan lah, supaya nggak rebutan. Oh, ini ada Kak Hasna yang raise hand. Iya nggak sih? Bilang. Iya, Kayaknya hai Kak Hasna Kak. raise hand. Oke, sip. Silahkan Kak Hasna, Suara saya sudah terdengar? aman. Oke, aku izin bertanya 2 hal. Yang pertama, kan sekarang di zamannya personal branding banget nih. Nah, itu kan gimana cara kita sebagai mahasiswa yang semester awal ini atau semester pemula ini bangun digital presence yang mahal dan profesional di LinkedIn atau sosmed lainnya atau CV bahkan. Nah, tapi tetap kelihatan autentik dan gak cringy banget di mata HRD nantinya gitu. Lalu pertanyaan yang kedua, kan sekarang di era sekarang itu serba AI. Nah, banyak yang bilang hard skill kita tuh bisa tergantikan oleh AI ini gitu. Nah, menurut Bapak atau Kakak sekalian, human skill apa sih yang paling mahal atau yang paling tepat dibikin kita tetap stand out pas interview nantinya dan gimana cara kita tuh branding skill kita itu, lewat dari organisasi kampus atau dari magang atau dari mana di sekarang ini gitu. Terima kasih. Oh, thank you Hasna pertanyaannya. Jadi kalau aku rangkum 2 pertanyaan nih, dua-duanya keren sih pertanyaannya. Yang satu, di era segala persona-persona online yang penuh dengan fiksi, gimana cara kita tuh bisa appear authentic, our real self gitu ya, di depan HRD, dan itu bisa diterima oleh HRD. Dan 2, AI. Kayak skill apa yang sebenarnya sekarang tuh perlu kita pertahankan, mungkin terutama yang bisa kita pakai sebagai senjata waktu wawancara gitu ya. Silakan dari Pawon, bisa langsung dijawab. Mau jawab yang manapun duluan silakan. Pawon kayaknya masih di-mute deh. Masih di-mute. Oke. Oke. Oke, thank you. Ini bagus banget pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama dulu ya. Pertanyaan pertama dulu, ini kalau untuk urusan pertanyaan yang pertama, ini mesti kita lihat slide yang boleh nggak slide-nya ditampilkan yang ada goalnya itu di tengah itu loh. Yang sebelumnya lagi ada goal, passion. Nah, ini dia. Nah, mungkin kita bisa mengacu ke sini ya supaya sekaligus 1, 2, 3 pulau terlampaui gitulah ya, sekali mendayung. Mau di LinkedIn ataupun Instagram atau TikTok atau apapun juga. Kita punya goal nih. Nah, alangkah baiknya kita mulai memikirkan goal kita apa. Kemudian orang-orang tuh pengen nantinya memberikan stempel kepada kita, itu jadi apa atau sebagai apa. Gitu. Tanpa sengaja sebetulnya mereka pun seringkali memberikan cap kepada kita kan, untuk hal-hal yang tanpa kita sadari, itu sudah tertanam, udah ada bannernya, udah ada platnya di kita. Gitu. Contoh nih, misalnya kalau kita janjian tuh sering ngaret gitu ya, mau kerja kelompok, mau ada urusan A, B, C, D, pokoknya kalau janjian jam 1 udah pasti saya datangnya 1:30 gitu lah misalnya. Kalau saya dijemput nih, "Entar aku jemput ya jam 1," pasti saya belum siap. 1:30 baru siap. Ini dulu lah, dandan dulu apa segala macam gitu misalnya kan. Nah, akhirnya orang-orang kalau kita lihat eee, hal tersebut, orang-orang tuh udah mulai ngecap kita, "Ah, kalau janjian sama dia mah pasti ngaret lah," gitu. Jadi kalau ada orang janji, saya juga punya kayak gitu ya, tanpa disengaja kita udah, oh kalau janjian sama dia pengen jam 2 bilang aja jam 1 gitu. Karena udah capnya gitu, bilang aja jam 1 dan nanti dia siap-siap juga jam 2 ada, jam 2 kurang dikit lah gitu. Ya udah kita janjian yuk nanti nongkrong di mana atau nanti gua jemput ya. Nah jam 2 sebenarnya, tapi entar gua jemput jam 1 ya gitu. Ya udah kita datang jam 2 pas gitu. Nah, ya itu dari sisi ini ya.
kita mau seperti apa nih dicapnya, terus goalnya mau kayak gimana, gitu. Nah kalau ini kita bisa satuin, goalnya mau apa nih, apakah mau menjadi konsultan, mau menjadi penulis, mau punya butik, mau punya factory outlet, ya. Mungkin kita bisa mulai mengarah ke sana. Sehingga pada saat perusahaan ngintip, ya perusahaan kan sekarang ngintip ya, senangnya kepo kan. Instagramnya diintip, LinkedIn dan seterusnya, ya kan. Jadi kita tahu perusahaan akan ngintip ngintip akun kita. Pada saat akun kita itu diwarnai dengan hal-hal yang apa yang kita sukai, apa goal kita, tanpa disadari perusahaan kita menggiring perusahaan untuk ke sana gitu. Oh, orangnya senangnya fashion nih. Sehingga akan mengundang orang-orang fashion untuk mencoba chat kita, DM kita untuk ke sana. Sedangkan yang kuliner mungkin enggak. Jadi jangan jangan heran kalau akhirnya janganlah ini nggak usah orang kuliner ya, jangan nggak usah dipanggil lah. Dia mah postingannya yang fashion apa-apa. Kalau ada tren di luar negeri kayak gini, dia juga repost misalnya, kuliner kayaknya dia nggak ini kok. Akhirnya terseleksi kan. Kita memang mau buka factory outlet kok. Dan akhirnya orang-orang yang terkait dengan fashion lah yang DM ke kita. Itu karena lihat postingan kita, LinkedIn atau apapun mengarah ke sana atau yang hal-hal yang berkaitan dengan fashion. Sedangkan yang enggak, ya udah minggir dulu gitu. Dan enggak akan berusaha atau kecil kemungkinannya lah ya. Kita nggak bilang enggak, tapi kita bilang kecil kemungkinannya mereka akan ngechat karena dipenuhi oleh fashion nih akun kitanya. Gitu. Nah, tentunya akhirnya kita profesionalitas ya, tapi tetap dengan tidak meninggalkan gaya kita gitu ya. Mungkin gaya kita agak aneh dikit atau apa. Nah, itu kita bisa tampilin ke sana tapi tetap dalam koridor yang profesional. Dan koridornya lagi apa tadi sesuai dengan goal yang ingin kita munculkan di situ ya. Orangnya disiplin, orangnya kreatif. Berarti kita harus munculin nih sisi-sisi kreatif kita pada saat kita memberikan postingan. Ya, tapi ujung-ujungnya ke sana lah. Kalau bisa goal kita apa ya udah itu ke sana gitu. Itu yang menurut saya menjadi prioritas yang perlu banget gitu. Itu kira-kira sih kalau dari saya, Kakak. Mungkin membantu atau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut sebelum melanjutkan pertanyaan kedua? Baik, izin menanggapi ya Bapak, mohon maaf kalau misal salah. Kan saya kan iya saya paham, mungkin saya juga masih awal, mahasiswa awal, jadi kayak kurang pemahaman sedikit. Mungkin, saya mau poin intinya aja sih Pak, kayak apa ya, intinya tuh kita tuh, kan aku juga sadar sadar sendiri juga sih Pak, kurang pengalaman juga buat, personal branding ini gitu. Ikut-ikut tren juga ya kan. Intinya tuh apa ya Pak, dalam hal maksudnya maksudnya apa ya, personal branding apa dan biar cereng di mata HRD-nya tuh kayak mana gitu yang bener-bener paling pas banget gitu. Maksudnya tuh gitu. Ya, kalau menurut saya sih gini, yang pas buat HRD, tapi ternyata kita sebetulnya larinya nggak ke sana gitu. Jadi kita malah takutnya terjebak ke dalam satu pekerjaan atau satu posisi yang tidak kita sukai, tapi tetap kita lakukan karena gajinya mungkin udah terlanjur bagus lah gitu. Udah terlanjur oke, udahlah lupakan pekerjaan yang ideal, lupakan cita-cita, lupakan mau punya usaha sendiri karena di sini nyaman nih. Aku memang nggak seneng sih, tapi ini gajinya udah tinggi banget nih atau udah lumayan banget nih, udah ngebantu banget aku bisa beli ini, beli itu, berkat saya kerja di sini. Akhirnya kita melupakan itu, gitu. Kalau saya gini, dalam berkarir, ini nggak usah ini sebenarnya ada di buku saya tapi nggak usah nyari bukunya karena bukunya udah pada habis, kecuali di e-book ya. Jadi dalam berkarir itu kita ada 3 fase, ya 3 sampai 4 tahun pertama itu
istilahnya kita lihat nih, ini pekerjaan saya yang oke yang mana, kemudian akhirnya sebetulnya ketiga fase itu adalah mengarah ke goal kita ya. Nah akhirnya di 3 sampai 5 tahun terakhir, jadi kalau di saya bilangnya kita berkarir itu jangan lama-lama, maksimal 16 tahun. Lama banget ya 16 tahun. Tapi banyak sekali orang yang sampai pensiun masih berkarir ya. Ini bukan masalah baik apa jelek gitu. Ini menurut versi saya sih. Ya, maksimal 16 tahun, kira-kira range-nya adalah 2 sampai 16 tahun nih. Range-nya kalau kita bisa, tadi kan lebih seneng range kan. 2 sampai 16 tahun bekerja untuk orang lain. Ya, habis itu harusnya kita udah berusaha sendiri. Pak, kok lama banget atau sebentar banget? Tergantung masing-masing individu, tapi saya punya kenalan seseorang yang bisa berwira swasta itu hanya dalam waktu 14 bulan bekerja. Jadi saya nggak usah sebutin namanya. Jadi singkat cerita dia bekerja di satu perusahaan yang nyiapin interior untuk showroom. Jadi perusahaan ini punya showroom banyak di seluruh Indonesia. Ya, toko-tokonya ada yang ngikut di misalnya di mall gitu ya. Showroomnya di sana di mall, tapi ada juga yang dia memang sengaja sewa ruko dan punya dia sendiri gitu. Tapi ada showroomnya di mall. Nah, orang ini bekerja di perusahaan tersebut untuk urusan interiornya. Jadi interiornya dia yang merancang, dia yang mendesain. Nah, karena perusahaan tersebut bukan spesialisasi di interior, dia sampai merancang aja. Kemudian dibuatnya atau vendor yang membuatnya dari hasil desain dia setelah di ACC itu orang lain gitu, rekanannya lah. Jadi dia mastiin desainnya udah desain dengan bagus, udah disetujui atau ada revisi dikit-dikit gitu kan. Kemudian dia ke vendor yang udah langganan. Karena kan dia baru masuk nih vendor yang udah langganan. Kemudian kalau pas nggak puas atau harganya ternyata perusahaan nggak ACC, dia ke vendor yang kedua, langganan kedua. Dan seterusnya kalau masih kurang oke juga, akhirnya dia harus mencari vendor lain yang sesuai dengan kriteria perusahaan. Gambarannya gitulah, si orang ini nih pekerjanya. Nah singkat cerita, habis 14 bulan itu, dia malah memutuskan keluar dan menjadi rekanan perusahaan ini gitu. Jadi, ini kan perusahaan kan tuntutannya banyak nih. Vendor A ternyata bagus, oke, sesuai tuntutan perusahaan, tapi harganya nggak masuk. Vendor B harganya masuk, tapi kerjaannya ya ada grade B lah gitu kan. Pokoknya susah yang sesuai dengan idealisme perusahaan. Akhirnya pada saat itu, Pak, gimana kalau saya nyoba untuk yang showroom di sini, saya yang buat. Oh kamu ada ini ya, sih Pak, ada ini sih, ya freelance kayak gitu, bla bla bla. Nah perusahaan puas nih, akhirnya dia karena nggak enak kan, dia mengundurkan diri, tapi perusahaan itu jadi udah menjadi perusahaan yang dibikin oleh 14 bulan ini itu jadi rekanan perusahaan ini gitu. Ada 14 bulan, udah wira usaha sendiri. Tapi range kita adalah sekitar gitulah, paling lama itu jangan sampai pensiun atau apa, kita mesti menciptakan itu. Nah untuk menuju ke sana gimana? Ya kita brandingnya harus sesuai goal kita kan, ya harus sesuai kita nih, gitu. Jangan sesuai orang lain. Misalnya, oh saya pengen ini deh, perusahaan itu pengennya apa ya? Oh pengennya saya yang kelihatan glowing, misalnya. Ya udah kita jadi yang glowing, misalnya. Padahal kita sebetulnya goalnya bukan glowing, goalnya adalah mungkin tubuh yang ideal atau apa kayak gitu-gitu kan. Jadi nggak pas. Menurut saya lebih enak ke goal kita sih dalam branding, personal branding itu. Sehingga orang atau perusahaan yang mau rekrut pun akan lihat, oh dia kayaknya udah mantep banget urusan fashion nih, mati hidup udah pengen saya mau fashion nih, concern banget. Nah, perusahaan atau HRD akan lihat ke sana. Memang jadinya orang-orang yang di industri yang non fashion akan mempertimbangkan lagi atau ya kita jadi alternatif ketiga, keempatnya untuk diundang karena kita fashion banget. Kalau kuliner enggak gitu kan. Tapi bagusnya kalau memang perusahaan fashion akan memprioritaskan kita dan itu memang sesuai dengan goal kita. Kurang lebih sih gitu ya, Kak Hasna.
Kalau aku coba bantu rangkum ya, sebenarnya ini, Heeh. di Januari kemarin kan kita juga ada episode tentang LinkedIn ya. Oke. Kalau untuk personal branding, sebenarnya yang pertama perlu diketahui, ini kebetulan memang saya juga ada sedikit background di sosial media ya. Jadi kalau untuk setiap jenis sosial media itu sifatnya berbeda khasnya. Jadi kamu pasang personal branding di LinkedIn dan di IG dan di Threads, itu tuh memang biasanya tuh berbeda. Kenapa? Karena orang yang mengkonsumsi sosmed itu berbeda. Kalau kamu taruh foto kamu misalkan sedang di kantor lagi berantakan ngerjain proyek sama teman-teman, itu bisa kamu edit sedikit untuk estetik ditaruh di IG itu masuk. Tapi kalau itu kamu taruh di LinkedIn itu kurang masuk. Nah, itu bakal banyak panjang banget penjelasannya. Tapi intinya sebenarnya yang tadi dari cerita Pak Awan yang panjang, digabungin sama punya aku. Satu, pilih platformnya itu tuh kamu cek dulu audiens yang kamu kejar tuh yang kayak gimana. Yang dua, sebenarnya tuh intinya adalah sustainability dan konsistensi. Kenapa Pak Awan tuh mengarahkan kamu untuk fokus ke goal kamu tuh apa? Karena kalau misalkan kamu terlalu ngikutin tren atau ngikutin maunya perusahaan ini, perusahaan itu tuh selalu berubah juga. Perusahaan itu juga akan selalu berubah. Tapi yang sering kali ingin dilihat adalah kalau kamu tuh sebagai content creator di sebuah sosmed bikin personal branding, apakah kamu tekun? Are you consistent? Dan apakah dari awal yang video editing kamu jelek banget gitu, misalkan sekarang kamu posting tanpa ada skill apapun, apakah kamu meng-refine itu menjadi video yang kelihatannya profesional? Justru kalau di akun sosmed kamu kelihatan track record itu dan kamu bawa ke HRD, malah lebih keren gitu loh. Iya Pak, dulu saya memulai akun ini tuh dari zero. Waktu itu saya belum tahu apa-apa. Tapi pokoknya tuh saya sangat passionate to create, misalkan. Like that sih, kalau buat itu. Jadi sebenarnya kalau I would say, di sosmed itu orang tuh pengennya viral. Tapi viral itu yang banyak orang tidak mau membahas, sebenarnya itu dia sering membawa banyak hal negatif. Karena you grow too fast. For most people, realistically itu seharusnya mengejarnya itu konsistensi dan sustainability. Iya, baik. Rangkumannya. Iya, benar, Kak. Nah, itu tadi. Udah, makasih, Kak. Makasih, Oke. Kak. Aku soalnya juga udah ikut kok personal branding yang kemarin. Hmm, Cuman ingin nanti memperjelas aja. Makasih, Kak. aman. Makasih, Bapak. Oke, thank you, thank you. Ya benar banget ya. Jadi konsisten itu kan menjadi cap kita kan. Misalnya kita konsisten berapa nih setiap hari atau sehari 2 kali, sehari 3 kali. Nah, itu kan cap kita gitu. Kita mau dicap sebagai orang yang konsisten atau yang angin-anginan. Oke, thank you, thank you. Terus mungkin pertanyaan yang menarik tadi pertanyaan kedua dari Hasna ya, tentang AI dan iya benar, sekarang kan skill banyak yang sudah, dibilangnya, "Oh ini mah sedikit lagi dieliminasi ganti sama AI lah, inilah yang diganti." Ya. Jadi banyak jurusan yang awalnya dibilangnya paling aman untuk dipilih, kok sekarang malah jadi yang paling pertama dieliminasi gitu. Ya. Kalau menurut Pak Wan gimana tuh? Jadi, lebih mengerucutnya tadi gimana? Mengerucutnya ke arah apa tadi yang pertanyaan kedua? Mmm, Hanya pendapat aja atau ada mengerucut ke ini tertentu, harapan tertentu pertanyaan keduanya? ada harapan tertentu nggak, Hasna? Oh, mungkin aku ulang aja ya. Ya. Izin, baik. Jadi aku tuh tadi tuh bertanya kan, di era sekarang tuh serba AI begini begitu rupanya. Nah, banyak yang bilang tuh hard skill kita tuh bisa tergantikan oleh alat ini, mesin ini gitu. Nah, menurut Bapak, human skill apa yang paling tepat dan bikin kita tuh tetap stand out pas interview nantinya, dan gimana cara kita tuh grinding skill kita tuh lewat organisasi kampus itu apa dari sekarang gitu? Iya, bagus nih. Jadi kalau hard skill ini kan sesuatu, cukup banyak yang bisa digantikan kan. Jadi atau gini, bisa digantikan atau bisa dipelajari gitu. Jadi katakanlah gini, kita tukang, olah data nih misalnya ya, kita mau atau akan melamar di perusahaan untuk posisi data entry misalnya ya, yang kebetulan yang itu yang kosong gitu ya. Nah, data entry perlu dia mungkin belum punya program internal perusahaan, jadi masih pakai Excel misalnya.
Nah, rumus-rumusnya kita belum tahu ya atau nggak tahu, belum mempelajari, kita cuman bisanya mah masukin data doang gitu. Rumus-rumus atau if atau apa nggak tahu. Nah, seperti itu bisa pakai AI atau katakanlah bisa kita mengupgrade diri untuk supaya tahu gitu. Bisa nanya atau searching kalau mau ini rumusnya apa gitu kan bisa juga gitu. Nah, hal-hal seperti itu ya kalau mau pakai AI bisa digantiin. Tapi hal-hal yang tidak bisa tergantikan kan kebanyakan itu lebih ke urusan soft skill kan. Yang kalau tadi mengacu ke pertanyaan pertama, urusan konsistensinya seperti apa, kemudian sikap kita gitu kan, karakter kita seperti apa. Nah, hal-hal seperti itu malah sesuatu yang bisa membuat kita naik, ya karakter kita kayak gitu kan. Tapi bisa juga membuat kita turun cepet banget gitu. Jadi karakter ini sesuatu yang membuat kita bisa naik cepet, tapi bisa turun cepet. Gitu. Nah, karakter kok bisa kayak gitu turun cepet naik cepet kayak gimana? Ya paling gampang mah kalau kita lihat di TikTok yang drama Cina itu ya, Dracin gitu kan. CEO yang menyamar. Nah, itu kan ngomongin tentang karakter kan. Dibully habis-habisan, ternyata dia adalah bos besarnya gitu kan. CEO yang menyamarnya kayak gitu. Ya, maksudnya apa? Maksudnya pada saat kita bekerja ataupun kita punya bisnis sendiri, ya karakter-karakter seperti itu menjadi sesuatu yang penting. Saya pernah punya pada saat saya bekerja ya. Jadi saya kerja itu menjadi profesional itu 13 tahun. 12 tahun lebih lah, anggap 13. Setelah itu tahun 2009 kita bikin perusahaan sendiri, perusahaan consulting. Ya, nah dalam 13 tahun itu di 3 perusahaan, pada saat saya diberi mandat untuk memvalidasi gitu ya, untuk ngetes dalam tanda petik seorang calon nih mau dipromosiin, misalnya staff mau dipromosiin jadi supervisor. Nah, dari manajernya udah mengusulkan nih, si A diusulkan untuk menjadi supervisor. Ya, penilaiannya sudah diberikan, bagus nih nyelesain ini bagus apa, case study oh ini bagus, tugas ini bagus, pokoknya udah oke lah. Kemudian dia si atasannya, manajer si A itu juga sudah mengajukan ke dirut ya ke direktur utamanya bahwa ini ingin dijadikan supervisor, dilampiri dengan penilaian dan hal-hal yang lain yang menjadi persyaratan. Kemudian akhirnya kami diminta untuk mengecek nih, untuk melihat bener nggak gitu kan. Nah, kalau dari sisi hard skill itu yang paling jago kan atasannya. Dia ngerjain tugasnya apa gitu kan dan seterusnya. HRD bukan dewa yang bisa tahu semua departemen kan. Goal produksi tercapai apa enggak, apalagi kalau dia mekanik bisa membereskan apa, mungkin HRD bisa nggak sampai ke sana. Gitu. Tapi yang paling bisa kita lakukan waktu itu adalah bagaimana kita dalam tanda petik menguji karakter orang tersebut. Ya, kalau posisinya cukup tinggi, mungkin kalau pas kita lagi ada perjalanan keluar kota, orang tersebut kita ajak. Ya, kita bisa bertukar pikiran dalam perjalanan, pas makan malam dan seterusnya. Tapi kalau untuk posisi katakanlah supervisor, paling favorit saya ini ngomong yang tidak tergantikan tadi ya, paling favorit saya pas lagi ada acara di mana saya ajak dia terus ya orangnya kalau memang bisa nyupir, saya suruh dia untuk nyupirin. Ini dong yuk, kaki saya agak kurang ini kamu aja yang nyupir, oke oke. Nah gimana dia berkendaraan, karakter itu kan kelihatan dari situ ya. Kalau sekedar untuk hard skill-nya yang tadi nih, dia udah lulus sebetulnya, tapi karakter ini jadi satu yang penting. Bagaimana ada mobil atau angkot yang nyalip gitu kan, dia tuh gimana nih orangnya apakah tenang gitu kan atau yang woi gitu. Terus bales lagi, nyalip lagi dan seterusnya. Nah, ini pengalaman kami ada berapa ya 3 atau 4 ini yang akhirnya tidak kami rekomendasikan karena karakter yang sesungguhnya muncul itu kurang sesuai dengan jabatan yang akan diemban. Akhirnya udah kita rekomendasikan tidak kita lanjutkan.
Walaupun ada perdebatan, "Pak, tapi ininya bagus loh." Ini bagus ya, kita bilang terserah aja. Tapi untuk level-level tertentu ini kan karakter jadi sesuatu yang penting ya. Kalau tukang tukang apa ya, misalnya tukang sesuatu apa yang benerin individual banget, karakternya kayak gimana-gimana, mungkin faktor penentunya kecil gitu. Tapi ya itu, ini bisa digantikan apa enggak sama AI. Kalau ternyata bisa kan jadi ya udah digantiin, tapi semakin besar komposisi karakter kita yang kita miliki, perusahaan akan lihat, "Wah, ini sayang banget nih ya," gitu. Bahkan ibaratnya nih, kalau perusahaan kemarin pas lagi, Covid kayak gitu-gitu ya, atau mungkin perusahaan pokoknya lagi ada pengurangan karyawan, bahkan penutupan departemen, kan cukup banyak yang misalnya tekstil, yang tadinya memang produksi jadi nggak produksi nih, jadi beli kain jadi dari China misalnya gitu ya. Departemen produksi dihilangin misalnya. Nah, tapi untuk karakter-karakter orang-orang tertentu yang misalnya orang produksi atau orang-orang yang departemennya mau nggak ada gitu kan, itu kalau dia punya karakter yang baik, perusahaan tuh akan, "Wah, ini nih si orang ini bagus loh, memang departemennya akan udah nggak ada nih, udah dipindahin aja deh ke departemen anu," gitu. Walaupun dia nggak kompeten dalam arti skill-nya mungkin kurang banget lah, pengetahuan baru misalnya ekspor impor misalnya gitu ya, kan dia mungkin nggak tahu prosedur ekspor, nggak tahu prosedur impor, tapi tertolong dengan karakter dia. Akhirnya ya udah dia dipindahin dulu untuk diselamatkan, padahal mah bukan saudaranya si bos, bukan keponakan, bukan apanya, dipindahin dulu untuk diselamatkan. Dia dikasih kesempatan untuk belajar ekspor impor, prosedurnya dan seterusnya. Kemudian departemen yang akhirnya misalnya tadi produksi akan nggak ada, akan ditutup. Yang orang-orang di sini selain orang yang tadi satu itu udah di PHK semua. Ya. Jadi pandangan saya bukan hanya terkait dengan skill kita mau apa juga untuk yang urusan hard skill bisa digantiin lah. Apalagi zaman-zaman sekarang walaupun Pak ini kayaknya belum ada loh atau belum bisa atau belum ada AI-nya. Ya udah tinggal nunggu aja. Nanti juga akan tergantikan juga nih jangan-jangan gitu ya. Tinggal nunggu jangan-jangan tahun ini atau jangan-jangan tahun depan nih gitu. Karena kan terus berkembang kan. Ada jabatan yang sekarang masih aman-aman saja, belum bisa tergantikan oleh siapapun. Tapi kalau urusan skill bisa-bisa tinggal tunggu waktu gitu. Tapi kalau karakter kan berbeda. Gitu. Mungkin kayak gitu sih. Kira-kira cukup menjawab atau malah membingungkan atau seperti apa nih? Mungkin aku izin ngerangkum dulu kali ya. Silakan. Lagian jadi kalau misalkan terutama dari sudut pandang HRD, intinya sih lebih ke culture fit, yang berarti yang dilihat tuh adalah karakter dan budaya orangnya apakah cocok sama perusahaannya atau enggak. Tapi, sama mungkin tambahan juga, kalau mungkin safe-nya ya, kalau kamu mau mengembangkan sebuah skill, in this day and age, kayaknya tuh salah satu skill yang paling penting is learn how to learn. How to learn well, how to learn fast. Karena tools-tools terutama kayak AI, mereka tuh kan update-nya cepet banget ya. Kalau kita tuh matoknya tuh kayak pokoknya aku harus jago pakai ChatGPT. Bulan depan kalah sama Gemini. Bulan depan Gemini kalah sama Claude. Bulan depan kalah lagi sama Jenny. Jadi don't focus on the tool like what you're learning, tapi fokus on the skill to learn. Itu kan technically sebuah hard skill, soft skill yang bisa ditranslate ke hard skill manapun gitu. Jadi kayak kalau kamu mau flexing ke HRD, oh ya dulu saya sih pakainya dominannya tool ini ya Pak. Tapi saya sudah mencoba pakai tool ini dan waktu itu saya sudah bisa mengadopsi dalam waktu hanya 2 minggu gitu, udah bisa bikin tool baru lagi. Misalkan. Ini aku asumsi ya, karena aku nggak tahu Hasna tertariknya ke bidang apa. Tapi intinya sih itu. Kalau dari Pak Awan dan mungkin sedikit menurutku juga ya. Gitu. Terima kasih Kak dan Pak Awan. Mungkin dari aku udah cukup sih dan cukup menjawab juga dari pertanyaanku. Oke deh. Ini sepertinya sudah mulai disenggol-senggol juga. Kelihatannya kita waktunya sudah mulai terbatas. Aku mau ngecek sekali lagi ya.
Apakah dari yang lain ada yang mau ada pertanyaan? Mungkin aku bakal hitung mundur dari 5. Nanti kalau misalkan tidak ada baru bisa kita tutup acaranya. 5, 4, 3, 2. Oke, adakah? Sebentar. Oh iya, dari Kak Danis, ada Risen. Silakan. Ya, terima kasih Kak. Sebelumnya selamat siang Kak. Ini nggak tahu ya, udah kayak pertanyaan saya udah dijawab atau belum, saya kayaknya kelewatan tadi. Hmm, Kalau coba ditanya. biasanya kan salah satu pertanyaan interview yang paling penting ya, kayak tanyain sudah punya pengalaman kerja apa di bidang yang mungkin diajukan. Nah, dikarenakan nantinya atau orang-orang yang mendaftarin itu kebanyakan fresh graduate, itu kira-kira bagaimana cara menjawab yang benar gitu loh, walaupun emang sebelumnya kita udah magang kah, kerja praktik, tapi kan sebenarnya belum punya pengalaman kerja yang pasti di perusahaan tersebut gitu. Itu cara menjawabnya kayak gimana yang benar? Terima kasih. Oke. Ini dari Pawan mau langsung jawab atau aku mau coba bantu ngerangkum yang dibahas di slide tadi sebentar? Ya tadi udah dibahas, tapi Mhm. silakan dirangkum aja. Tadi kita udah bahas juga sih Kak Oke. Denis. Nah, mungkin silakan. Jadi tadi sebenarnya ada contoh yang serupa sih dari Danis. Jadi kalau dari Pak Awan tadi contohnya, misalkan kita tuh belum punya experience yang eksplisit ke bidang itu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita tuh ngambil contoh in real life kita, bisa bukan dibilang alasan ya, tapi ke sesuatu yang untuk menunjukkan karakter kita. Jadi misalkan, "Oh iya, saya sih belum ada banyak experience di sini." Karena biasanya itu kalau saya setelah selesai kuliah, waktu saya tuh saya pakai untuk bantu orang tua jualan gitu. Orang tua-tua saya tuh jualannya ini, gitu. Jadi di situ tuh walaupun kita tidak punya experience, kita ngasih tauin kenapa dan the actual reason-nya tuh bagus. Dan di situ tuh juga menunjukkan bahwa karakter kita tuh bukan nggak punya experience karena kita males, tapi kita tuh karena ada prioritas lain. Prioritasnya tuh ada ini. Sebenarnya tuh kayak gitu. Tapi nggak tahu kalau jawaban segitu cukup menjawab atau enggak. Kalau belum cukup menjawab baru kita lanjut ke Pawan ya. Gimana kalau Danis? Mungkin bisa sekalian pendapatnya Pak Awan. Boleh. Ya, Boleh berarti terima dari kasih. Pawan bisa ditambahin lagi? Ya, jadi mirip seperti itu. Tadi kita udah bahas juga. Jadi pertama gini, kita punya pengalaman kerja apa enggak? Kalau punya, ya udah beres kan. Oh nggak punya nih, punya pengalaman magang apa enggak? Nah itu bisa diceritain. Oh nggak punya juga, punya pengalaman di organisasi enggak? Jadi panitia apa waktu di kampus ya? Jadi BPM kah? Jadi senat? Jadi event-event tertentu gitu kan? Itu juga bisa diungkapkan kalau punya. Nah kalau enggak juga, nah kalau enggak juga yang tadi nih, kita selama kuliah itu ngapain? Oh ternyata kita ngebantu orang tua kok. Nah kita bisa share itu. Jadi Pak, terus terang pada saat masa kuliah saya tidak ikut organisasi manapun dan tidak jadi panitia manapun. Karena keadaan keluarga kami benar-benar pas-pasan, orang tua saya harus membiayai kuliah saya dengan cara berjualan ini. Dan saya tentunya harus rela yang belajar atau berorganisasi sama teman-teman, harus rela meninggalkan itu untuk membantu orang tua saya. Saya ikut keliling nih, jualan roti misalnya atau apapun gitulah, diceritain di situ. Ya, jadi itu untuk memberikan, oh ini nih kamu bukan orang yang tipe rebahan doang nih, kuliah terus udah rebahan gitu kan, tapi ngebantu orang tua kok gitu. Dan itu menjadi satu alasan yang menarik perhatian HRD atau perusahaan. Oh oke, jadi Anda memang nggak punya pengalaman. Anda belum pernah bekerja di perusahaan, belum pernah magang, belum pernah ikut organisasi apapun, itu bukan tanpa alasan, tapi oh ngebantu orang tua nih, gitu. Ya, itu menjadi satu poin plus gitu. Yang tidak kalah dengan pelamar lain yang dia akan menjawab, oh saya ikut ini, saya jadi ketua ini di kampus, saya jadi nggak akan kalah sama itu level jawaban kita gitu. Karena ini penting nih gitu.
Membantu orang tua, berbakti kepada orang tua, daripada ikut organisasi A atau B, sementara orang tua dengan keringat, ya cucuran keringat yang luar biasa, harus banting tulang, tanpa kita membantu, kita tutup mata, ya udah deh, kamu kan punya kewajiban untuk nyekolahin aku nih. Aku mah ya organisasi aja, rapat A, rapat B, itu mah duit mah urusan orang tua lah, kewajiban kuliahin aku dong. Ya, kayak gitu kira-kira. Thank you. Mirip lah dengan yang tadi kita bahas. Thank you kawan. Sebenarnya idealnya mungkin sebelum kita apply ke suatu position kita investasi di awal sih ya, apa yang mau kita, apa namanya, skill yang pengen kita kejar di situ. Tapi kalau misalkan memang tidak, hopefully kita ada alasan yang bagus juga. Kalau dari Danis bagaimana? Apakah sudah terjawab? Ada pertanyaan lanjutan sih, Kak. Boleh, tapi berarti ini pertanyaan terakhir ya? Iya, terakhir. Oke. Tapi kan pada akhirnya tujuan dari pertanyaan terkait HRD itu kan nantinya juga dihubungkan dengan kalau emang nggak punya pengalaman, berarti kan belum tentu punya skill yang dibutuhkan. Jangan walaupun kita menjawab pertanyaan dengan cara Kak Leon dan juga Pak Wan tadi, ya pada akhirnya kita juga tetap nggak punya skill yang dibutuhkan oleh HRD tersebut. Jadi kan anggapannya kan nggak terpenuhi dari pertanyaannya HRD itu. Itu gimana ya? Walaupun sebenarnya kita juga pengen belajar di bidang itu. Silakan Pak. Perusahaan banyak macamnya. Jadi nyambung ke pertanyaan yang tadi juga. Jadi kalau memang nggak ada skillnya gimana? Ya kalau kita punya skill itu juga nanti bisa digantiin sama AI lagi. Gimana dong gitu kan? Ya satu itu. Tapi ya ini kan masih nanti Pak, bla bla bla. Oke. Ada perusahaan yang lebih mementingkannya dari sisi sikapnya, karakternya gitu kan. Jadi pada saat kita nggak bisa melakukan satu pekerjaan katakanlah rumus Excel-nya nggak bisa gitu ya, itu sesuatu yang bisa dipelajarin gitu. Itu kita bisa searching beres gitu kan, atau apapun gitu. Itu bisa kita lakukan. Tapi pada saat kita punya attitude atau punya karakter yang jelek, itu lebih susah untuk belajar bagaimana jadi orang baik gitu. Daripada sana. Tapi tidak semua gitu. Biasanya kalau pesertanya adalah pengusaha, jadi dari sudut pengusaha nih, ini mungkin sedikit 1-2 menit ya. Jadi misalnya dari sudut pengusaha yang bagaimana caranya mencari karyawan yang baik gitu kan. Ini pesertanya pengusaha. Saya sering kasih pancingan gini, Anda adalah perusahaan kursi besi untuk di taman-taman. Kemudian dapat order 1.000 kursi untuk di taman nih. Sehingga Anda harus rekrut orang. Katakanlah tukang las besi. Setelah mengerucut, Anda boleh pilih. Ada 2 nih. Ada orang yang jujur, tapi cara ngelasnya itu aduh masih kelihatan lah sambungannya. Atau orang yang sering ngambil, nggak jujur lah ya, anggap apapun itu. Tapi bagus banget nih sambungannya sampai nggak kelihatan. Waktu Anda sempit harus memilih mau si A apa si B. Yang jujur, tapi ini nanti bisa dikomplain loh. Ini 1.000 kursi ini nggak main-main. Omsetnya luar biasa. Gitu, membantu perusahaan. Tapi ini ada yang nggak jujur, tapi bagus banget. Customer pasti puas lah. Karena dia nggak kelihatan nih, kalau udah dicek nggak kelihatan sambungannya. Ya itu bukan pertanyaan buat teman-teman di sini lah. Tapi itu akhirnya tergantung perusahaan kan, mana yang mau kita pilih. Kurang lebih sih gitu Pak. Jadi kita jangan berkecil hati untuk itu. Kalau memang perusahaan nggak memilih kita, berarti dia lebih mementingkan yang itu dong. Yang skill yang nanti bisa hilang dan seterusnya. Dia nggak mementingkan karakter, nggak mementingkan sikap kita. Ya mungkin kita memang bukan di situ nanti gitu. Kita diberikan kesempatan untuk perusahaan yang lebih concern ke sana, perusahaan yang lebih baik lagi. Gitu. Kira-kira sih itu. Dan mungkin terakhir banget, pada saat setelah kita ngelamar dan seterusnya, udah semua preparation udah baik, yang terakhir bagaimana supaya kita dipanggil untuk interview adalah kita berdoa. Dan tentunya tadi preparation itu, bagaimana kita bisa mempersiapkan wawancara dengan baik. Mungkin itu aja terakhir. Thank you. Oke. Thank you kawan. Kalau dari Danis ada
Yang mau di ini lagi? Sudah, terima kasih Kak. Terima kasih Pak Awan. Oke. Soalnya nanti kalau Danis, apply ke perusahaannya yang tadi lah ya kata Pak Wan ya, yang bukan cuman mencari sekedar hard skill gitu ya. Supaya nanti, karakternya Danis juga bisa appreciated lah di perusahaan gitu. Oke, sip. Ya waktunya habis sudah juga. Jadi sebenarnya terima kasih untuk dari narasumber kita Pak Wan yang sudah mau berbagi ilmu hari ini dan terima kasih ke teman-teman yang sudah hadir. Semoga, yang kita pelajari hari ini tuh bermanfaat dan sebelum kita cabut, ini in case ada yang tidak tahu bahwa untuk episode hari ini tuh sebenarnya bagian dari sebuah series dari webinar yang membahas beberapa skill yang bisa berguna untuk teman-teman nanti kelak lulus. Bukan berarti harus yang udah mau lulus ya yang harus ngambil. Kayak kalau Kak Asna yang masih mau berinvestasi dari awal gitu ya, dari jauh-jauh hari boleh banget. Nah, yang hari ini tuh yang episode 4 yaitu dari topik wawancara dan untuk bulan depan topiknya tuh adalah tentang financial literacy. Jadi buat yang mulai kepikiran nanti kalau aku udah punya penghasilan bayar pajaknya gimana ya? Gitu. Itu siap-siap buat materi di bulan depan. Oh, sama ada satu lagi buat titipan aku bakal taruh di chat. Bentar ya. Jadi buat yang hasil webinar kita hari ini, nanti itu akan ada rekamannya. Buat teman-teman yang mau nonton lagi, itu nanti bisa dicek di YouTube-nya Pejuang Pendidikan. Dan di situ juga ada daftar hadir buat yang hadir di episode ini. Oke deh, kalau dari aku insya Allah itu saja. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Semoga semoga weekend ini penuh dengan manfaat, istirahat yang maksimal sebelum Senin kembali beraktivitas. Terima kasih semuanya. Selamat sore.